drakor ya, Netflix ya, tapi dia pakai VPN di situ. Kemudian yang bungsunya ini masih dia di Google Classroom ya, karena di absen dan ujiannya sungguh ajaib sekarang ya. Jadi dia masih SMA, guru-gurunya itu ujiannya tuh ulangan-ulangannya tuh malam ya. Kenapa malam? Karena ternyata guru-guru juga ngantri online ya, ngantri bandwidth. Karena mereka pagi dipakai sama anak-anaknya. Jadi ujiannya tuh bisa jam 6, jam 7, hari Sabtu ya. Kayak sekarang dia lagi ulangan gitu. Oke ya, jadi saya izin saya matiin dulu layar saya supaya saya bisa sharing, nggak ganggu teman-teman semua. Oke, mungkin saya matikan dulu, makasih. Oke, ini saya coba share ya. Jadi banyak judul sebenarnya yang ditawarkan, ya banyak judul yang ditawarkan ketika kita ngobrol yang mana gitu ya. Awalnya saya coba usul bagaimana kalau kita ngobrol mengenai kesiapsiagaan RW mengenai COVID gitu ya. Ditolak sama Aris langsung ya. Bukan ekspertis kamu katanya gitu. Padahal saya lagi ikut tim siaga COVID di situ. Kemudian saya tawarkan juga bagaimana kalau ngobrol mengenai jalan-jalan kita di Geotrack Indonesia ya. Jadi apa yang dilihat mengenai masalah air, tapi itu katanya nanti dulu gitu. Karena ternyata yang pengen didengar sekali itu adalah mengenai krisis dan bencana air di Indonesia ya. Jadi apakah benar akan ada krisis atau bencana? Ini mungkin teman-teman pengen dengar cerita seperti itu ya. Jadi saya cuma sedikit kasih sudut pandang saja mengenai krisis dan bencana air di Indonesia ini terkait dengan apa yang saya kerjakan selama ini. Ya, jadi mungkin sedikit sharing bahwa saya kembali ke Indonesia itu tahun 2008 ya, 2009 tepatnya, aktif 100%, kemudian saya masuk ke LIPI ya. Saya bergabung ke LIPI sebenarnya waktu saya sebelumnya kerja di Jepang ya, sekalian sekolah S3 itu saya belajar mengenai air tanah di daerah perkotaan ya. Jadi mungkin bahasa Inggrisnya adalah urban hydrogeology. Tapi ketika saya masuk ke LIPI, maka yang pertama diberikan tugas ke saya itu adalah mengenai pemetaan sumber daya air ya, air tanah termasuk di dalamnya, jadi lebih luas itu di pulau-pulau terluar. Nah, jadi hampir 3 tahun, 4 tahun kalau nggak salah saya melakukan pemetaan di pulau-pulau terluar. Ini bersama teman-teman Wanadri, teman-teman Kompas, teman-teman Utara. Itu mungkin penjelasannya kenapa saya nggak punya Facebook. Jadi daerah-daerah terluar itu nggak ada sinyalnya. Ya, sedangkan saya lihat kalau teman-teman yang pakai Facebook itu banyak sekali permintaan friend-nya tiap hari. Dan kalau tidak dijawab, ya kadang-kadang dimarahin. Ya. Kadang-kadang malah nggak ditegur, dianggapnya sombong, dianggapnya nggak peduli. Nah ini kan nggak bagus. Jadi lebih baik saya nggak punya Facebook saja waktu itu. Jadi kita putuskan ya komunikasinya lewat yang sederhana-sederhana saja. Bisa lewat SMS, telepon, WA. Waktu itu adalah di pulau-pulau terluar. Ya. Alhamdulillah kita sama-sama tahu sekarang semua pulau terluar di Indonesia sudah ada namanya, sudah terdata potensinya. Bahkan KKP, BIG, kemudian juga Wanadri sudah menerbitkan bukunya. Ini Pak Oman tahu persis nih Pak Oman ya, ini pulau-pulau terluar. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa pulau-pulau terluar selesai, kemudian selesai dari pulau-pulau terluar, saya berpikir bahwa saya akan kembali ke peradaban. Ternyata tidak gitu ya. Jadi saya kembali disimpan di daerah perbatasan, ya daerah-daerah perbatasan yang rawan konflik, ya Atangwa, ya Belu, kemudian Entikong, ya Sentarum, saya disimpan di daerah-daerah seperti itu sehingga saya bisa melihat oke, apa yang terjadi dengan masalah air di daerah perbatasan. Untungnya saya tidak pernah dikirim ke perbatasan Papua dengan Papua Nugini karena di sana tidak ada masalah air. Jadi saya dikirimnya ke perbatasan yang lain. Nah, baru setelah 2 tahun saya di daerah perbatasan, ya baru kembali ke peradaban ya. 2016-an itu saya baru kembali masuk mendapatkan tugas mengenai masalah bencana dan lingkungan. Ya, mengenai bencana dan lingkungan. Nah, di sini masuk peradaban ya tentu saja yang pertama saya lakukan adalah apa yang sebenarnya udah diajak-ajak Aris dari tahun 2012 ya kalau nggak salah. Ikut Geotrack ya, jalan-jalan. Jadi sekarang ada waktu kita bisa jalan-jalan. Jadi kenapa saya suka jalan-jalan di Geotrack Indonesia? Karena sebenarnya saya nggak pengen terlalu banyak berpikir pada saat jalan-jalan. Selama ini kalau saya jalan-jalan itu saya harus berpikir keras melihat bagaimana kondisi geologinya, bagaimana kondisi air tanahnya, bagaimana kondisi sumber daya airnya. Di Geotrack kita bisa saling belajar, kita saling bisa diskusi ya, ada ahli geologinya Pak Guru yang dengan sangat baik menjelaskannya, kemudian ada ahli biologinya ya Mbak Dian ya, kemudian ada ahli sejarahnya, ini seru-seru ahli sejarahnya nih ya, ahli sosialnya, Teumi dan kawan-kawan. Jadi kita bisa melihat bagaimana suatu perjalanan secara utuh untuk memahami perjalanan itu sendiri. Jadi itu mungkin latar belakangnya kenapa kita ngobrol-ngobrol saya ya, kalau saya pribadi
gabung di Geotrack ya. Sekalian ini juga ternyata ada nilai lebih selain perjalanan di masalah kebumian. Ini banyak yang jago bikin kopi ya. Kebetulan saya senang ngopi, jadi luar biasa ini ya. Banyak yang jago foto ya, jadi bisa sharing, bisa belajar. Meskipun saya sendiri bukan fotografer yang handal dan saya juga hanya penikmat kopi, ya saya senang kopi semua. Untungnya kopi saset sampai kopi yang paling luar biasa, excellent juga saya masih bisa pakai. Jadi itu jadi sedikit cerita ya, kenapa saya jalan-jalan di Geotrack Indonesia, ya ini adalah cukup menarik. Ya sebenarnya ada grup-grup jalan-jalan yang lain, cuman beberapa ini agak beda-beda khasnya. Jadi silakan ya teman-teman juga bisa coba melihat di jalan-jalan yang lain itu gimana. Oke, jadi itu sedikit pengantar dari saya mengenai cerita. Jadi kita bicara mengenai krisis dan bencana air di Indonesia. Jadi hoax atau prediksi. Ini Pak Awang mungkin udah langsung komentar ya Pak Awang ya. Harusnya apa? Hoax dan fakta ya Pak Awang ya. Tapi bukan bicara pasangan, kita bicara mengenai prediksi. Jadi krisis dan bencana ini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Kita harus sama-sama lihat. Tapi mungkin yang pertama adalah mengenai bencana air ya. Jadi bencana air ini sering sekali dianggap sebagai banjir ya, itu adalah masuk bencana air, bencana hidrometeorologis, kekeringan gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa dalam skala korban jiwa ya, kalau kita bicara bencana, kita bicara korban jiwa, adalah pertanyaannya sebenarnya seberapa parah sih bencana air, apalagi kalau kita bicara di zaman sekarang, di mana transportasi sudah lebih mudah ya, telekomunikasi sudah lebih gampang, sehingga sebenarnya bencana air kan bisa diatasi dengan mendatangkan air dari tempat lain. Atau bencana air hanya adalah cerita dari masa lalu. Nah, ini mungkin yang jadi seru ya melihatnya. Bagaimana sebenarnya cerita seperti itu terjadi. Oke, mungkin saya mulai dari bencananya dulu. Jadi bencana air di sini kalau kita lihat ya, itu harus ada contohnya. Sebenarnya di mana ada bencana. Jadi waktu saya mulai masuk sebagai grup kebencanaan, ya ini adalah tahun-tahun 2016-an, saya mencoba mencari contoh di mana bencana air yang mungkin bisa menjadi suatu teladan buat kita, mungkin bisa menjadi suatu contoh. Kalau kita tidak hati-hati, ini yang terjadi di masa yang akan datang. Oke, saya coba lihat beberapa. Jadi, yang pertama adalah mengenai asumsinya. Jadi, kita selalu bilang bahwa sebenarnya hujan, ya, sumber daya air itu adalah tidak akan menjadi bencana. Selalu ada yang bilang seperti itu. Jadi, kenapa? Karena kan air adalah sumber daya air yang terbaharui. Ya, kenapa disebut terbaharui? Tiap tahun ada hujan kok, gitu ya. Jadi ada masalah di mana sebenarnya sumber daya air? Harusnya tidak ada masalah dengan air. Ya, tidak akan ada bencana. Jadi kalau kita coba lihat data-datanya, ini adalah tampilan data-datanya, sayangnya Indonesia tidak punya data yang sebaik ini. Kita belum punya data yang 100 tahun. Mungkin nanti baru anak atau cucu kita yang bisa bicara data 100 tahun Indonesia, karena kita baru intens tuh mungkin di tahun 70-an. Ya. Sebelum tahun Perang Dunia Kedua, 1920, kita juga punya data, meskipun ini juga nggak rapi, tapi di zaman kemerdekaan, di zaman perang, data ini hilang. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang betul bahwa hujan ini muncul setiap tahun ya. Pola-polanya selalu ada ya. Jadi ini data di Jepang dengan data di Amerika ya, dua negara yang punya data dengan cukup baik ya. Sebenarnya saya yakin negara-negara lain juga ada datanya, hanya mereka tidak tampilkan. Itu kita bisa lihat bahwa curah hujan itu sebenarnya relatif tetap dan memang ada setiap tahun atau mungkin kalau periode panjang setiap 2-3 tahun, kalau kita pakai periode 5 tahunan ini ada hujannya ya. Jadi masalahnya di mana? Nah, sebenarnya kalau kita bicara sekarang masalahnya adalah yang memakainya bertambah terus. Hujannya tetap sama di satu tempat. Ya, ini adalah pertumbuhan penduduk. Jadi terima kasih kepada timnya Bu Rini dan kawan-kawan ini ya, karena kesehatan semakin baik ya, orang-orang semakin panjang umur ya Bu Rini, manusianya jadi makin banyak gitu loh pertumbuhannya. Otomatis kebutuhan air di satu titik ini akan terus bertambah. Padahal hujannya terus tetap ada dan tidak berubah. Jadi kalau hujannya tidak berubah, tapi kebutuhan airnya naik terus, apa yang akan terjadi? Ini akan menjadi sumber daya yang tidak terbarukan lagi. Ini akan menjadi sumber daya yang terbatas. Ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini baru bicara dari siklus yang 100 tahunan. Tapi kalau kita bicara dari siklus tadi, kita coba cari bukti. Apakah siklus hujan ini sama dari sejak bumi ini ada pertama kali? Tidak ya. Dan itu adalah ada bukti bahwa banyak peradaban yang hilang. Nah, ini yang mungkin sangat menarik di sini kita bisa lihat. Jadi saya coba main ke yang pertama ini Eastern Island, daerah Chili ya, mungkin udah pernah dengar semua. Ini kira-kira bencana air atau bukan ya? Kenapa seperti itu? Ini adalah pulau kecil, 163 km persegi ya. Dulu katanya padat sekali penduduknya, sekarang tuh udah nggak ada apa-apa. Yang ada tuh cuman patung-patung seperti ini. Ya, mungkin pernah ingat patung-patungnya. Nah, ini pulaunya seperti ini sekarang.
Kemudian patung-patungnya berjejer sepanjang pantai di sini. Dan apa yang terjadi dengan pulau ini sebenarnya? Kenapa pulau ini ditinggalkan? Apakah pulau ini kehabisan air atau pulau ini yang lain? Jadi waktu awal saya coba mencari seperti ini dan saya usul ya ke kantor saya LIPI waktu itu, bisa nggak dibayai ke Pulau Easter Island? Langsung ditolak ya usulnya. Sayang sekali. Jadi kita cuma lihat gambar dari sini saja ya, bahwa kita lihat. Jadi apa yang terjadi dengan peradaban di sini? Kita lihat bahwa ternyata airnya kelihatannya masih ada kalau lihat foto-foto di sini. Yang nggak ada itu adalah tumbuhannya di sini. Jadi tumbuhan-tumbuhannya tidak ada air. Jadi bukan masalah tidak ada air, tapi dia ditinggalkan karena memang sudah tidak ada lagi pohon yang bisa tumbuh di sini. Nah, saya coba cek geologinya, ini menarik dari geologi Chili ya. Saya ambil bahwa ternyata ini adalah non vulkanik, beda dengan pulau-pulau yang lain. Sehingga ketika dia non vulkanik, ketika semua ditebang, maka tingkat kesuburannya drop, ya, erosibilitasnya tinggi, hilang, sehingga akhirnya tidak lagi ada tumbuhan yang bisa hidup di sana. Otomatis, ya ini daerahnya akan gersang seperti ini, dan mau tidak mau terjadi eksodus, ya, orang kehabisan air. Tapi ini adalah satu contoh mengenai bagaimana kalau kita tidak bicara mengenai kelestarian alam. Ya, kondisi geologi, apalagi pulau-pulau kecil, kebetulan saya kerja di pulau-pulau kecil, itu menunjukkan bahwa kalau kita bukan daerah vulkanik misalnya, ini adalah daerah-daerah dengan geologi yang lain, sekali kita membuka vegetasi di sana, maka kemungkinan untuk recovery-nya rendah. Ya, ini mungkin satu pelajaran saja dari Pulau Easter Island, jadi tapi belum terlalu dalam tentang masalah dari bencana air. Ya, saya coba cari lagi bagaimana literatur di dunia mengenai bencana air. Akhirnya apakah kita bisa ketemu yang seperti ini? Akhirnya saya ketemu satu contoh adalah Garamanti. Ya, Garamanti ini adalah di daerah Libya, daerah Sahara. Jadi Garamanti sendiri artinya ini adalah kota-kota. Jadi ini sudah ditinggalkan daerah ini. Kota-kota ini pernah besar pada tahun 500 sampai 700 sebelum Masehi. Mungkin nanti Pak Awang atau yang lain bisa pernah baca mengenai ini atau pernah studi detail mengenai ini, bisa saling melengkapi ya. Saya hanya cerita di sini. Jadi daerahnya adalah di sini daerah Sahara, daerah Garamanti di sini. Sekarang yang tersisa hanyalah sisa-sisa peradaban yang besar. Sudah tidak ada lagi kota di sana, sudah tidak ada lagi pemukiman. Jadi apa yang terjadi dengan Garamanti sebenarnya? Ya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kalau kita lihat kebudayaannya harusnya sudah lebih maju ya. Mereka punya gambar kuda, kendaraan, mereka punya alat-alat tembikar. Ini menunjukkan bahwa Garamanti adalah bukan peradaban yang sederhana, dia sudah maju. Ya, tapi kenapa daerah ini ditinggalkan sama sekali? Ya, kalau kita lihat ya, jadi hampir sudah tidak ada lagi bukti-bukti bahwa daerah ini bertahan hingga sana. Hanya 200 tahun setelah itu ditinggalkan. Jadi selalu menjadi pertanyaan, apa yang terjadi dengan Garamanti? Ternyata yang sederhana adalah airnya tidak ada, kering. Ya. Jadi ini adalah perubahan iklim daerah Sahara. Ya. Ternyata bahwa dulu Sahara, kalau dalam data-data ini, itu banyak danau-danau di sini. Dan ketika ada perubahan, ini mengering. Ya, jadi mengering, jadi Garamanti, kota yang besar, kota yang punya peradaban tinggi, tanpa disadari danau-danau yang ada di sana itu mulai mengering. Ya, danau-danau yang mulai mengering. Kemudian kita coba lihat apa yang terjadi sebenarnya. Ketika mulai mengering, mereka masih mencoba bertahan. Ya. Jadi mereka merubah menjadi air tanah. Mereka memanfaatkan air tanah, mereka mulai menggali. Ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, bahwa menggali sumur itu adalah bukti peradaban manusia yang tinggi. Karena tidak semua bisa menggali sumur. Ya, saya cerita di para ahli air tanah Indonesia, dalam perkumpulan dengan IAHA, International Association of Hydrogeology, ya, ahli-ahli air tanah di dunia, itu bertarung. Siapa bangsa mana yang pertama membuat sumur? Ya, ini menarik. Gitu ya. Semua mengklaim bahwa kami yang pertama buat sumur. Karena kalau kita yang pertama buat sumur, kita adalah yang peradabannya cukup tinggi pada saat itu. Ya, kita udah paham di situ. Jadi artinya kemampuan mengenai geologinya, kebumiannya sudah bisa ketika mereka membuat sumur. Ya, banyak yang klaim. Ya, saya juga sempat mengajukan proposal ini ya, karena saya tahu ada sumur di zaman Majapahit, saya tahu ada sumur-sumur tua di zaman Mataram gitu ya. Hanya sayang sampai sekarang ini masih ramai ya pendanaannya. Mungkin kalau mau ada yang berminat mengembangkan mengenai bagaimana siapa sumur tertua di Indonesia dan kemudian bagaimana pemahamannya ketika dibuat sumur seperti itu. Itu akan sangat menarik ya. Jadi ini bukan buat bahan diskusi saja. Oke, jadi balik ke sini gambar ini kita bisa lihat bahwa mereka mencoba bertahan membuat sumur. Ya. Buat sumur hanya mereka pemahaman air tanahnya waktu itu kurang ya. Jadi kita bisa lihat gambar yang paling kiri di sini. Ketika ini dibuat satu channel untuk mengambil air tanah ya dengan sistem sumuran, dengan sistem tunneling di sini, bahwa ada satu konsekuensi di mana air tanah ini akan turun sebenarnya. Air tanah akan turun kalau tidak ada lagi pengisian lebih ulang. Hanya pada saat itu orang-orang di Garamanti tidak paham mengenai masalah konservasi ini. Jadi mereka hanya menganggap bahwa, oh ya sudah, airnya benar-benar habis, sudah tidak akan mungkin lagi bisa dipertahankan, daerah ini ditinggalkan.
Padahal sebenarnya air ini masih bisa ya kalau mau coba mencari cara-cara yang lain. Ya, ini mungkin nanti kalau kita bisa lebih lanjut lihatnya itu adalah teknik strategi bertahan yang dilakukan orang-orang Uighur di Xinjiang, Cina. Ya, mereka juga punya masalah yang sama dan mereka membangun yang namanya sistem Haris. Ya, ini menarik. Tapi kalau kita lihat di Garamantia, ya Garamanti ini ditinggalkan. Ya, peradaban ini ditinggalkan sama sekali dan vanis ya musnah. Jadi ini banyak buku-bukunya ya dan ini baru riset ya tahun 2003 ya kita bisa bilang bahwa riset 20 tahun terakhir adalah riset-riset yang baru. Kita bisa lihat bahwa ini sudah ditemukan dan dijelaskan bahwa ini adalah satu contoh ketika terjadi peradaban yang ditinggalkan akibat tidak ada air, eksodus ya. Dan juga akibat tidak paham bahwa pada saat itu sebenarnya bagaimana sih memahami air ini supaya tidak terjadi krisis ya dan pada akhirnya menjadi bencana ya. Ini mungkin pengantarnya. Oke, mungkin sudah kebayang ya apa yang sebenarnya kita coba ngobrol hari ini. Dan sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Asia ya? Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia ini yang selalu menarik ya. Indonesia dibilang akan krisis air, Indonesia akan dibilang jadi masalah air. Padahal kalau kita bicara ini di dunia internasional, mereka akan kebingungan sekali karena Indonesia ini sebenarnya salah satu dari tangki airnya dunia. Ya, di Asia Tenggara, Indonesia adalah yang punya cadangan air terbesar di sini. Kalau kita bicara statistik regional besar-besaran di sini. Jadi sebenarnya di mana masalahnya dengan Indonesia ya? Bayangkan Indonesia itu punya sampai sekitar per tahunnya itu adalah 4.806 triliun airnya. Bayangkan ya, lebih besar daripada APBN-nya ya per tahunnya itu yang kita punya air di situ dan itu bisa dipakai dengan sangat baik. Jadi pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba ada krisis? Kenapa tiba-tiba ada masalah ini? Kalau masalah bencana ini mungkin terjadi di Indonesia. Nah itu, jadi mungkin kita harus hati-hati dengan pemilihan bahasa ya. Krisis, bahaya, bencana ini adalah arti yang berbeda-beda di sini. Ya. Jadi kita bicara dulu mengenai krisisnya dulu ya. Oke, kalau bisa kita bicara krisisnya dulu, memang betul. Jangan terlalu terpesona dengan angka ini karena Indonesia ini besar sekali ya. Mungkin kita sudah sama-sama lihat di Geotrack Indonesia. Kalau kita sambil jalan-jalan, kita lihat tidak ada daerah yang sama di Indonesia ini. Tidak ada, hanya mirip-mirip, tapi semua punya keunikan, semua punya view yang lebih berbeda, ya. Dan itu akibatnya juga sama. Angka yang besar ini, kalau didetilkan, jadi keselak ini karena lagi puasa ya, tapi harus tetap semangat gitu ya, nggak boleh minum, katakan Denny ini ya, puasanya ketat, jadi kita coba. Oke, jadi kalau kita lihat angka-angkanya, itu dibandingkan dengan di sini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya air ini cukup kalau bicara di Sumatera, air ini cukup kalau bicara di Kalimantan, air ini cukup kalau bicara di Sulawesi, air ini tidak cukup kalau bicara di Jawa dan di Nusa Tenggara karena penduduknya banyak sekali di situ, gitu ya. Jadi mengambil di sini dan di sini. Jadi kalau kita bicara mengenai krisis air Indonesia, ini suka lucu saya kadang-kadang. Bukan masalah krisis air Indonesia, tapi kita bicara adalah krisis air di Jawa dan Bali, Lombok Tenggara, Nusa Tenggara. Itu sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai krisis air. Karena di tempat-tempat lain ini belum menjadi satu daerah yang krisis sebenarnya. Kalaupun misalnya kita bicara di lokal sini. Tapi apakah betul angka ini? Nah, dulu, hati-hati dengan angka ini. Karena angka ini adalah angka mengenai ketersediaan air total. Kita belum masukkan mengenai masalah kualitas airnya. Ya, ini Kalimantan, ini besar sekali airnya. Tapi ini adalah air gambut yang pH-nya rendah ya di sini, asam. Sumatera Timur sama, ini adalah daerah gambut, airnya banyak tapi gambut. Kalau bicara di Sumatera kepulauannya, ini adalah airnya air kolong, air asam ya di sini. Kalau kita bicara daerah-daerah karstiknya seperti misalnya daerah Sulawesi Selatan atau daerah Papua, ini banyak airnya, tapi airnya air basah. Padahal kita tahu bahwa yang kita ideal bisa minum itu adalah air di pH 6 sampai 8. Itu kalau pakai standar Menkes ya. Jadi kalau angka-angka ini kelihatannya optimis kalau memang angka-angka ini tidak menghitung kualitasnya. Ya. Kalau dihitung kualitasnya sebenarnya angka-angka ini bisa turun menjadi lebih pesimis. Apa benar seperti itu? Nah, itu yang dipakai oleh Bappenas ya. Itu yang dipakai dalam perencanaan kita. Jadi ketika melihat angka seperti ini kemudian ditanyakan apakah ini adalah angka dari yang sudah menghitung kualitas? Belum. Bappenas ketar-ketir waktu itu. Jadi Pak Bambang Brojo, ya, waktu itu Bappenasnya sampai mengeluarkan declare bahwa kita mungkin harus pindah ibu kotanya. Ya, tidak di Jawa, tidak di Bali, tidak di Nusa Tenggara. Ya, jadi kita akan pindah ibu kotanya ke daerah
lain antara Sumatera, Kalimantan atau yang lain. Karena salah satunya adalah cadangan air ke depan. Ya. Ini bagaimana dengan cadangan air ke depan? Ya, selain juga masalah-masalah isu yang lain seperti isu bencana atau isu yang lain. Ini yang jadi satu pertanyaan. Sempat ada dalam diskusi, saya waktu itu ikut timnya juga, memindahkannya ibu kotanya itu tidak ke luar Jawa. Ya. Pernah daerah segitiga emas, ya, Cirebon, ya, Indramayu, kemudian Kuningan, ini adalah salah satu target ibu kota baru. Tapi ya kalau kembali ke angka ini, waktu itu Pak Bambang ya bilang bahwa sebaiknya tidak di Jawa lagi, ya, karena memang ini tekanan airnya sudah sangat tinggi. Gitu. Jadi itu mungkin ceritanya sedikit ya mengenai masalah krisis, ya, krisis air. Kenapa muncul angka itu? Kenapa di daerah perencanaan pemerintah kita selalu khawatir mengenai angka-angka dengan krisis ini. Ya. Tapi kalau bicara dengan saya, sebenarnya kita tidak boleh menyerah. Ya. Ini adalah baru warning, ya, kita harus cari suatu teknologi bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah itu di sini. Jadi kembali lagi bahwa krisis air, ya, kita bicara tadi, kalau kita pakai KBBI 2019, krisis itu artinya adalah keadaan gawat, ya, atau bagaimana dia dalam keadaan yang paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha. Ya. Itu mungkin kalau di sini. Tapi kalau bicara di air, maka yang disebut dengan krisis air itu adalah yang pertama, kondisi ketika air memang tidak bisa didapatkan di wilayah tersebut. Ya. Atau yang kedua, kondisi ketika air ada di wilayah tersebut tapi tidak dapat dimanfaatkan. Ya. Kondisi ketiga itu adalah airnya ada tapi nggak bisa diakses. Ya, ini kita sebutnya kemiskinan air dan water poverty. Apa bedanya dengan memahami krisis air dengan begitu banyak terminologi ini? Silakan kalau ada terminologi yang lain juga saya kasih nomor 4 ini titik-titik di sini. Karena memang akan beda-beda. Karena kita lihat yang pertama, misalnya kondisi ketika air memang tidak bisa didapatkan di wilayah tersebut. Ini seperti ini jadinya. Ya, air itu emang nggak ada gitu. Jadi kalau kita lihat Jawa itu dia cuma satu orangnya bisa dapat sekian per tahun ya. Kalau di Papua kita bisa dapat sekian di sini. Ini adalah memang dia nggak bisa dapat air. Ya. Kemudian ada warning dari Meteorologis Indonesia dari BMKG bahwa ini akan menyebabkan kekeringan di sini. Kalau ini memang terjadi ya, tidak dapat air di sini, maka ini adalah satu pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau krisisnya adalah krisis yang seperti ini, jadi di mana air memang sangat terbatas. Ya, tapi kalau saya melihatnya bahwa sebenarnya kekeringan-kekeringan ini harus hati-hati melihatnya. Ya, ada kekeringan meteorologis, ada kekeringan hidrologis, pertanian dan sosial ekonomi. Ini bidang bahasan yang berbeda sendiri, sehingga definisi ini kalau nggak hati-hati salah dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi kayak misalnya seperti angka ini debatable sekali ya. Ini adalah angka perubahan iklim ya. Kembali lagi, saya juga pernah dengan Pak Oman ngerjain perubahan iklim nih. Kasih Pak Oman udah hadir. Jadi kan ada satu pertanyaan bahwa sebenarnya di Indonesia ini akan kering atau malah akan banjir. Ya, kalau kita bicara siklus geologinya, Indonesia ini pernah banjir besar-besaran ya. Banyak buktinya. Contohnya itu Borobudur. Candi Borobudur itu dulu pernah dibilang bahwa dia dibangun dalam bentuk teratai, dibangunnya di atas danau. Pertanyaannya danaunya kemana sekarang? Kemudian yang paling dekat dengan kita lah, Danau Bandung. Ya, Danau Bandung ini 4 kali surut, 4 kali naik, ya nanti Pak Awang mungkin bisa menambahkan, silakan. Pertanyaannya kenapa kok Danau Bandung itu naik turun? Apakah memang terkait dengan erupsinya, seperti yang kita sering diskusi mengenai tersumbatnya di Sanghyang Tikoro, atau memang dia surut dengan alaminya? Ini karena masalah perubahan iklimnya. Jadi mengenai masalah kekeringan meteorologis ini sangat debatable kalau di kalangan saintifik ya. Jadi mungkin teman-teman sih nggak usah ikut pusing kecuali emang berminat mengobrol soal ini. Ya, kita lihat bahwa ini di mana posisi-posisi kekeringan yang ada di sini. Jadi itu mungkin catatan mengenai kekeringan kalau kita bicara kekeringannya adalah kekeringan meteorologis. Ya, kalau kekeringan hidrologis ini juga beda lagi di sini. Kekeringan pertanian, kekeringan sosial ekonomi ini beda. Oke, mungkin itu kita balik. Jadi kalau misalnya adalah kondisi ketika air memang tidak bisa didapatkan di wilayah tersebut, itu yang terjadi petanya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kondisi ketika air ada di wilayah tersebut tapi tidak dapat dimanfaatkan? Ya, kayaknya ini yang lebih cocok buat Indonesia deh sebenarnya dibandingkan yang lain. Atau yang ketiga memang kondisinya airnya ada tapi tidak bisa diakses ya. Ini kemiskinan air ya. Jadi misalnya kita ribut gak punya air, padahal di depan kita tuh ada Indomaret. Ya, tinggal beli, nggak bisa beli ya. Mahal air aquanya, nggak cukup uangnya, atau air adesnya, atau air yang merek-merek lain nggak cukup ya bermain. Itu nomor 3 water poverty. Ya, tapi yang nomor 2 yang lebih menarik adalah air itu ada tapi nggak bisa dimanfaatkan. Ya, air itu ada tapi nggak bisa dimanfaatkan. Coba mungkin diingat-ingat sama teman-teman semua. Saya pikir ini yang terjadi di Indonesia, bukan yang nomor 1, bukan yang nomor 3 ya. Makanya kita nyebutnya sebenarnya air marginal. Ya, ini terminologi baru ya, kita bilang sebagai air marginal. Jadi air marginal ini sebenarnya air yang ada di sekitar kita, tapi kita lupa bahwa itu air. Ya,
Kita lupa bahwa itu sebenarnya bisa dimanfaatin. Itu sebenarnya banyak ya. Orang-orang di pulau kecil selalu bilang bahwa mereka nggak perlu banyak air ya, karena mereka punya air tawar di situ. Tapi ketika kemungkinan panjang, mereka mulai bilang bahwa saya perlu air banyak ya, harus dikirim air dari pulau daratan, berperahu-perahu di situ. Padahal kalau kita bicara air di pulau kecil, di sekelilingnya itu air semua kan, itu kan laut semua. Apakah laut itu bukan air sebenarnya? Bisa dipakai. Saya pergi ke daerah-daerah rawa perbatasan di daerah Kalimantan Utara, mereka bicara bahwa nggak ada air di sini. Padahal mereka tinggal di lahan gambut, yang airnya banyak sekali di situ. Ya, semuanya air. Jadi sebenarnya air rawa, ya, air sungai, air laut, kemudian air tambang, ya, air kolong, semuanya ini adalah sebenarnya air-air yang bisa kita pakai kalau kita mau detail melihatnya, ya, bahwa itu adalah air marginal. Jadi air-air yang saya nyebutnya air marginal. Jadi ada beberapa ya, Mr. Kadir ini sejawat saya ngobrol, dia dukung ya. Oke, ini bicara mengenai air marginal. Jadi air yang ada di sekitar kita tapi nggak bisa dipakai. Dan ini nggak pernah dimasukkan dalam angka perencanaan. Kenapa? Betul ya. Jadi mahal sampai sekarang. Jadi orang masih berpikir air itu harusnya murah dan gratis ya, kalau bisa gratis. Jadi mahal. Tapi kalau kita bicara seperti diskusi yang kemarin-kemarin, kalau Kang Hikmat sudah mau membayar nasi goreng seharga 6 miliar, ya, saya ingat cerita Kang Hikmat, makan nasi goreng selama seharga 6 miliar, maka harusnya kita juga bisa bicara bahwa air marginal ini suatu saat bisa kita jual, bisa kita gunakan. Ya, hanya mungkin sekarang adalah pertarungan mengenai teknologinya. Ya, bagaimana supaya teknologi air ini jadi murah. Kalau ini bisa jadi murah, kalau ini bisa jadi bagus, ya, seharusnya tidak ada lagi cerita mengenai krisis air, ya, khususnya di Indonesia. Nah itu, jadi di Indonesia kita coba bertarung, ya, saya coba kasih beberapa gambar di sini, ya, teknologi-teknologi yang sudah ada, dan kita coba manfaatkan dengan basis Indonesia. Ya, ini mungkin saya ambil dari kantor saya dulu aja, LIPI, ya, sebenarnya banyak lembaga-lembaga lain juga yang bekerja mengenai masalah air marginal ini, ya, dan kita coba lihat bagaimana murah. Sehingga pada saatnya nanti, ya, karena nggak mungkin kita baru memulai ini setelah air benar-benar mahal, setelah orang berani. Tapi sekarang sudah harus dimulai. Jadi pada saatnya nanti ini bisa menjadi satu penyelesaian yang baik. Contohnya adalah air gambut. Ya. Jadi kita sudah bisa olah nih sebenarnya airnya. Dan ini sudah skala dari masyarakat. Ya, hanya lebih mudah. Di sini kita bisa mengolah air di sini. Kemudian air kolong ya di daerah Bangka. Jadi air-air hasil tambang yang warnanya biru itu ya udah bisa diolah yang dari pH-pH rendah sehingga bisa dipakai oleh PDAM-nya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita coba melihat mengolah air-air marginal yang ada di Indonesia ya. Kemudian air yang di danau ini juga sering dianggap sebagai sangat toksik ya. Orang selalu menganggap bahwa danau situ itu adalah septic tank. Ya, ini yang jadi masalah di Indonesia mengenai culture-nya di situ. Kita bisa olah ya. Kita coba bikin nano bubble, kita coba bikin floating lead plant dan ini buatan-buatan Indonesia ya. Terus dikembangkan kerjasama dengan banyak lembaga ya, banyak perguruan tinggi. Jadi jangan khawatir ya. Kemudian kita coba imbuhan air tanah juga ya. Kita coba untuk mengumpulkan air-air marginal di pulau kecil karena memang tidak dihitung di sini. Dan kemudian kita juga coba yang lainnya, seperti misalnya bukan yang lebih sekundernya, pupuknya, hal-hal yang lain, dan yang paling berat tentu saja adalah pendidikannya. Ya. Jadi bagaimana memahami bahwa masalah krisis air ini adalah sebenarnya harus hati-hati ya. Dan kalau kita nggak paham bisa fatal dan kita sebenarnya lagi bergerak punya solusinya. Ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman semua ya. Jadi instansi pemerintah itu terus bergerak ya bagaimana mengatasi permasalahan krisis air ini. Jadi yang penting jangan lupa itu adalah tolong bayar pajaknya ya tiap bulan ya teman-teman ya. Jadi karena kami dibayar dari pajak dari teman-teman sekalian gitu ya. Sekarang ini lagi ribut sekali udah hampir 2 minggu pemotongan anggaran ya. Jadi ini sampai pusing sendiri ya semuanya dihabiskan gitu. Karena memang harus konsentrasi untuk masa Covid. Jadi itu mungkin ceritanya sedikit ya sebagai pengantar. Jadi ini penelitian-penelitian yang contohnya di sana tadi bahwa bagaimana kita melihat sumber daya air harusnya krisis gak jadi, kita main ke Jakarta ya. Jadi Jakarta tuh punya 13 sungai ya dan punya banyak sekali waduk di situ ya. Jadi ada banyak sekali waduk-waduk yang ada, itu adalah 111 waduk, bayangkan. Jadi 13 sungai, 111 waduk, tapi pada saat kekeringan, orang Jakarta bilang nggak punya air. Ya, semua teriak krisis air. Aneh kan? Ini adalah cerita seperti ayam mati di lumbung. Ya. Punya 13 sungai dan punya 111 waduk, tapi pada saat kemarau nggak punya air. Ya. Dan yang uniknya lagi adalah bahwa air Jakarta itu adalah mengandalkan dari Jatiluhur. 90% dari Jatiluhur, bukan dari Jakarta itu sendiri. Itu makanya ketika diadu peringkat mengenai ketahanan air kotanya, dari 10 kota yang terpilih waktu saya konferensi di Singapura, itu adalah kita yang terendah.
Ya, itu mungkin nanti bisa sesi yang lain mengenai Jakarta. Saya cuma cerita sedikit di sini bahwa ya itu tadi, ketika kita paham bahwa sebenarnya air itu banyak, tapi fokus kita tidak ke air-air marginal ini. Ya, jadi saya bilang bahwa sungai dan situ di Jakarta ini masuknya adalah air marginal. Sebenarnya ada di sekitar kita semua, mengalir setiap 24 jam, ya, nggak pernah berhentinya, tapi kita nggak pernah anggap itu sebagai air bersih. Sehingga kita selalu menganggap bahwa air bersih itu adalah air yang dari keran kita, atau air yang kita beli. Semakin mahal harga air, semakin hilang air di keran, harus ngantri malam-malam, kita anggap kita udah krisis di situ. Ya, padahal sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya kita sendiri udah bisa di situ. Oke ya, ini mungkin cerita sedikit ya bagi riset saya bahwa Jakarta ini harus hati-hati ya, malah dicemari terus sungainya, dan ini sebenarnya harus jadi ini. Oke, jadi mungkin itu pengantar dari saya ya. Jadi sebenarnya sudah secara negara sudah banyak yang mengerjakan di sini ya, dan nggak ada masalah. Kemudian bagaimana dengan secara pribadi? Secara pribadi itu adalah mindset-nya yang harus kita rubah. Ya, mindset bahwa kita menganggap yang namanya air itu adalah hanya air bersih ya, yang bisa dipakai. Padahal ada air yang bisa dipakai setelah kita olah dulu. Tapi kita sering lupa di sini, ya, air marginal. Jadi ini yang mungkin sama-sama harus kita perbaiki ya pola pikirnya. Itu kalau saran saya sambil diskusi ya, bagaimana untuk mencegah krisis air ini? Yang paling sederhana itu adalah setelah kita paham masalahnya, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, ini mungkin cerita sedikit. Karena masalah airnya akan terus makin hebat ya. Ini tahun 2016 ya, saya kasih contoh Jakarta. Sebenarnya waktu kita tahun 2016 kita udah bilang ya, coba lihat angka-angka ini. Bahwa Jakarta itu pada saat musim hujan itu akan tambah tinggi intensitas hujannya, dan kemarau itu akan tambah kering. Ya, ini udah ada pakai pemodalan superkomputer waktu itu. Kita pakai high resolution AGCM, dan ini sudah di-approve ya di dalam konferensi internasional tahun 2016 bahwa Jakarta itu tiap hujan akan semakin tinggi debitnya. Ya, akan semakin tinggi intensitas hujannya. Kemarau akan semakin rendah. Ya. Dan ini sebenarnya udah disampaikan ya waktu itu. Kita udah bicara dengan BNPB-nya tahun 2016 ya. Kita udah bicara bahwa harus hati-hati di sini. Cuman mungkin sedikit ya yang jadi masalah adalah bahwa pemerintahan ini sangat dinamis. Ya, setelah itu ganti pemerintahan, beda lagi. Kita coba ngobrol lagi, nggak paham lagi. Ini kadang-kadang jadi masalah besar. Ya. Kita protes besar ketika dibangun ketika dibangun daerah Jalan Sudirman, ya masih ingat Jalan Sudirman, kemudian Jalan Tamrin kita bangun, itu adalah salurannya. Saluran drainasenya hanya didesain untuk 100 mm, bayangkan. Saluran desain-desain yang ada di situ. Padahal dari angka-angka ini, kita tahu bahwa Jakarta itu bisa mencapai 200 mm per hari pada saat hujan. Tapi saluran-salurannya tidak didesain untuk seperti itu. Akibatnya, ya kita udah lihat bulan tahun ini berapa kali Jakarta dapat banjir. Ya, ini bisa dilihat di peak di sini. Jadi ini selalu menjadi cerita ya. Kemudian banyak orang bilang, oke, mungkin peneliti apa aja sih kerjanya, paling numpuk-numpuk paper atau segala. Ya betul. Jadi memang kita bikin publikasinya. Jadi kalau ditanya, apakah tahun 2016 kami tidak pernah bicara soal ini? Sudah. Kita sudah sampaikan ke pemerintah, dan pemerintah adalah pengambil kebijakannya. Terus terang kita sebagai peneliti ya nggak bisa mengambil kebijakan. Kita hanya menyarankan bahwa ini harus hati-hati. Tapi apa buktinya bahwa kita pernah menyarankan ini? Yang paling abadi adalah buktinya kita buat jurnalnya. Ya, jurnal ini abadi ya, sedunia punya aksesnya, sedunia punya arsipnya, bisa lihat ya. Jadi kalau nanti pemerintah mendinai bahwa oke, peneliti Indonesia nggak pernah mengingatkan kami soal banjir, tidak ya, kita punya buktinya di jurnal-jurnal ini. Itu makanya kenapa para peneliti harus buat jurnal ya. Ya, mungkin masih ingat ya banyak tulisannya, saya masih ingat tulisannya almarhum Pak Derofiki ya, bahwa publish or perish ya. Jadi kita harus publikasi. Ya, Pak Awang di sini adalah contoh yang sangat baik bagaimana membuat jurnal yang baik, mendokumentasikan banyak sekali ya Pak Awang ya. Kemudian di Geotrack Indonesia juga coba bikin beberapa jurnal ya. Kita bikin jurnal juga kemarin di Yagi yang tahun lalu, atau yang tahun ini masih ada nggak di Lombok sih rencananya tahun ini. Ini adalah bukti bahwa bagaimana penelitian-penelitian ini sudah dibangun dari awal sebenarnya. Ini adalah contoh. Jadi kita sudah tahu bahwa memang ada satu pola perubahan di sini di mana pada saat musim hujan intensitasnya akan lebih tinggi. Di mana pada saat musim kemarau kita akan lebih kering. Ya, ini adalah untuk Jakarta dan sedang dicoba yang lain. Maka kita akan bicara di daerah kita masing-masing. Nah, ini satu contoh ya. Mulai masuk setelah kita paham seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi di sini. Jadi yang paling pertama adalah yang terkenal itu adalah banjir Cilencang ya. Ini banyak orang Bandung ya. Ini adalah istilah bahasa Sunda untuk menggambarkan air yang tiba-tiba datang terus tiba-tiba hilang. Ya. Uniknya ini di dunia jarang loh. Bukan bahasa Inggrisnya bukan flash flood. Jadi nggak ada bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Inggris untuk Cilencang? Bukan flash flood. Flash flood itu ada kasus yang lain yang bisa kita lihat di situ sebenarnya.
Jadi ini adalah salah satu propos mengenai banjir Cilencang ya. Jadi banjir Cilencang tidak hanya di masalah di Bandung, tapi dia juga muncul di daerah lain seperti Singapura pernah melaporkan di sini. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Cimahi ya? Saya ambil Cimahi ini ada Teguh di sini soalnya. Teguh, apa cerita dikit. Teguh, ini dari tahun 2012 kita udah khawatir sekali dengan Cimahi sebenarnya. Cimahi ini sangat potensi Cilencangnya sangat tinggi sekali ya. Dan memang kemarin terjadi di Leuwi Gajah satu korban ya karena banjir Cilencang seperti ini. Jadi ini bukan banjir yang lama ya. Banjir yang cepat sekali, kemudian dia udah hilang di sini. Apa yang sebenarnya kita bisa atasi? Nah, ini adalah salah satu contoh dari masalah bencana-bencana tadi, ya, dalam skala yang lebih kecil. Maka yang paling sederhana adalah kita menghindari masalah bencana ini, itu adalah kita menampung air hujan yang menjadi sumber banjir. Ya, coba kita tampung di situ. Ya, bagaimana kita mengambil air tampung hujan? Jadi pertama itu adalah konvensionalnya air hujan ini masih dianggap sebagai diambil dan dipakai aja. Ya, kemudian padahal yang lain itu adalah sekarang lebih maju. Air ini adalah bisa dipakai dan bisa untuk mengontrol masalah-masalah saintifik yang ada di sekitar kita. Itu bisa diambil di situ ya. Dan kalau kita bicara mengenai air hujan, maka hati-hati lagi kembali ke filosofinya. Ya, karena Indonesia punya dua karakter. Ya, yang pertama itu adalah karakter mainland, pulau utamanya, dan karakter small island-nya. Ini beda karakternya. Ya, jadi yang konvensional itu adalah di small island. Karena hujannya ada sepanjang tahun, maka ini selalu dipakai dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau karakter ini dipakai untuk berpikir di pulau besar, hati-hati, bisa kering. Ya, karena contohnya air hujan itu tidak di pulau-pulau besar tidak setiap bulan ada hujan. Ya, kita punya beberapa bulan tanpa hujan sama sekali di beberapa daerah Indonesia. Jadi pemikiran mengenai koleksi air hujannya juga harus beda. Ya, jangan disamakan. Oke, mungkin itu ceritanya. Jadi kalau kita bicara di sini secara detail, kita bisa lihat contoh-contohnya mengenai air hujan. Jadi kalau kita pakai tadi terminologi hujan, saya tinggal di Bandung, itu adalah hujannya adalah hujan di dataran pulau besar. Ya, hujan di dataran pulau besar, kita bisa lihat bahwa dia bisa tiba-tiba datang dengan intensitas yang tinggi, kemudian dia bisa tiba-tiba tidak ada hujan. Sehingga harusnya bangunan-bangunan kita itu adalah mengamati dari pola seperti ini. Ini adalah contohnya depan rumah saya, Jalan Sangkuriang, ya depan rumah saya. Depan kantor saya, Jalan Sangkuriang, kita bisa lihat jalannya di sini ya. Jadi ada yang menarik, dibangun trotoar di sini, yang ini tidak dibangun ya, tidak dibangun trotoar. Ini adalah foto yang saya ambil di sini. Di sini jalannya rusak, ya. Di sini jalannya tidak rusak. Ini adalah salah satu bagaimana kita mengamati pola hujan di Indonesia sebenarnya paling sederhana sekali. Ya, kenapa ini terjadi seperti ini? Mari kita lihat gambarnya. Kalau kita detilkan ini ada trotoar, ya lebih tinggi daripada jalannya. Ya, sedangkan kalau kita lihat yang di sini ini tidak ada trotoar. Jadi jalan yang ini hancur, rusak, jalan yang ini tidak rusak. Kenapa? Ini tadi daya gerus air sebenarnya. Jadi air akan selalu mengalir ke titik yang terendah secara gravitasi. Hujan dengan intensitas yang tinggi, ini bikin jalan-jalan ini jadi rusak. Karena aspal ini adalah salah satu material yang paling baik, dia tahan semuanya kecuali tahan air. Dia nggak tahan air. Ya. Dan dibikin trotoar itu lebih tinggi daripada jalan, otomatis di mana posisi air. Ya. Kita jangan berharap airnya ada di sini, ya diatur sendiri. Karena air bukan seperti manusia yang bisa mengerti aturan. Air hanya mengikuti dari hukum alam. Dia akan mengikuti titik terendah. Ya, air akan ada di perbatasan ini dan ini hancur total. Ya, di sini. Ini mungkin salah satu contoh bagaimana kita tidak memahami sifat air itu sendiri. Sehingga bagaimana kita bisa menghindari bencana yang ada kalau kita sendiri tidak memahami sifat air yang ada. Ya, ini salah satu contohnya. Hancur semua karena trotoarnya lebih tinggi. Tempat lain tidak ada di sini. Jadi ini mungkin salah satu ceritanya kita bisa lihat di sini tidak ada yang hancur, tidak ada yang rusak. Air langsung mengalir karena titik terendahnya adalah saluran drainasenya. Airnya dibuat cembung. Oke, jadi gimana nggak dibongkar semua trotoar di Kota Bandung? Ya, pertanyaannya enggak sebenarnya. Saya coba belajar di Jepang bahwa sebenarnya antara trotoar yang lebih tinggi dengan jalan itu sederhana aja sebenarnya. Pasang aja batuan yang tahan air. Ya, kalau di Jakarta, di Jepang mereka pasangnya andesitik di sini. Ya, jadi pasang paving block yang andesitik sehingga kalau memang trotoar ini lebih tinggi dari jalan, jalannya tidak hancur di pinggir. Sederhana saja kan? Jadi jangan semuanya aspal sampai ke pinggir trotoar. Cukup dibikin di sini dan dibikin jalannya. Jadi harus dipahami bahwa air ini akan datang, ya, dan memang dia akan mengalir, dan di mana mengalirnya kita siapkan. Kita bikin saluran-salurannya. Dan yang lebih menarik lagi adalah kalau kita lihat di saluran ini, sebenarnya tinggal diresapkan di bawahnya. Jadi Cilencang tadi bisa dihilangkan. Nah, kenapa kita tidak bisa mulai seperti ini? Bagaimana kita menghindari banjir Cilencang? Karena kita sudah sama-sama tahu bahwa sebenarnya krisis banjir itu sebenarnya akan krisis bencana karena banjir itu sebenarnya bisa terjadi, tapi kita bisa hindari kalau kita membangun seperti ini. Mulai yang paling sederhana sebenarnya, ini adalah cerita studi kasus saja,
Jadi di rumah saya. Jadi waktu saya pertama pulang ke Jepang tahun 2008-2009, rumah saya ini kebanjiran. Ya, Sukaluyu banjir juga loh buat yang orang Bandung. Jangan kaget ya. Kenapa kok bisa banjir seperti itu? Saya coba analisis ya. Ya oke, ternyata memang banyak daerah resapan yang hilang. Ya, jadi kita bisa bikin yang sederhana aja di sini contohnya. Jadi kita bikin di solokan kita gali dikit ya. Kemudian kita kasih gravel yang besar dulu, baru yang halus dulu. Ya. Jadi kenapa yang besar, kenapa yang halus, ini prinsip dari geologi sebenarnya ya. Kita sama-sama tahu bahwa yang berat lebih baik di bawah dulu, kemudian di atas. Nah, kita kasih kasa supaya mudah diangkat, bersihkan. Karena memang namanya solokannya akan sangat kotor sekali. Kemudian kita tutup dengan pasir lagi untuk mengembangkan di sini. Oke, itu sederhana saja. Kita bikin yang namanya parit resapan. Tidak usah seluruh paritnya ya, cukup di pinggirnya di sini. Kita bisa buat di sini dan dia akan meresap, dia akan mengurangi di sini. Nah, ini contohnya setelah saya buat di rumah saya sendiri waktu itu, bongkar tanah saya langsung naik ya, resapan terjadi dengan baik dan waktu itu rumah saya yang tadinya kebanjiran tidak banjir lagi. Nah, ini jadi contoh karena waktu itu saya masih ingat waktu awal-awal saya pindah, begitu hujan besar tetangga-tetangga itu keluar semua depan rumah, sibuk ngeluarin air ke solokan, ke jalan ya karena rumahnya tergenang. Saya sampai duduk di depan, saya bikin kopi waktu itu belum puasa. Saya makan nasi pisang goreng, terus mereka kaget. Oh, kamu nggak kebanjiran? Enggak, saya buat yang seperti ini. Nah, tetangga-tetangga buat, ya alhamdulillah sekarang Sukaluyu udah nggak banjir lagi. Salah satu contoh bagaimana dapat resapan. Contoh yang lain kita tampung aja yang sederhana. Ini adalah bagaimana menampung air hujan. Ya, jadi ini halaman belakang saya, ya agak beda konsepnya dengan Ardito ya mengenai halaman belakang album yang barunya. Di sini saya coba tampung air hujan di sini. Kita coba lihat. Ini banyak loh dan ini bisa dipakai buat mandi, bisa dipakai buat nyiram dan dipakai yang lain. Dan memang masalahnya adalah pH. Jadi kalau kita lihat pH-nya adalah 5/6 di Bandung. Ya. Kemudian kita bisa lihat memang ini bukan angka yang baru. Ya. Tahun ini itu dilaporkan memang sekitar 5/6 Bandung, tapi 10 tahun yang lalu ini masih 5,6 sampai 5,6 pH. Jadi memang Bandung masih struggle di sini. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi supaya nggak ngantuk dengarnya. Pengantar mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Fajar. Tepuk tangan dulu dong semuanya nih teman-teman. Waduh, terima kasih. Baru dah. Bravo. Kang Fajar mau ditutup Kang Fajar? Ininya Ya, silakan saya tutup ya. Nah, maka kita akan masuk Ganti sama muka. Ganti muka. Okay. Voice seperti baru bikin nih. Ya. Maka teman-teman semuanya kalau akan melayangkan pertanyaan, inilah saatnya waktunya untuk melayangkan pertanyaan ataupun ada tambahan atau apapun juga. Maka, silahkan. Dipo tuh udah ada tuh. Halo Kang Aris, ini Dipo. Ya, Dipo mau nanya, silahkan. Ya, Kang, saya mau tanya karena ada beberapa dampak ini real case tadi pengaruh dari septic tank dengan aquifer dari sumur warga. Misalnya di waktu saya masih kuliah di Balikpapan, nah itu perumahan-perumahan di atas daerah tinggian itu air septic tanknya mencemari aquifer air. Nah itu bagaimana solusinya penataan atau penanganan antara sistem kelola air di perkotaan. Mungkin dampaknya septic tank itu seharusnya bagaimana sih? Dan apakah pemerintah udah mapping bagaimana solusinya? Mungkin itu Kang Denny. Ya, terima kasih Kang Fajar mengenai penataan septic tank dengan aquifer atau air tanah. Kang, ya, ada. Oke. Oh, ini saya maaf ini background-nya masih background ngobrol sama yang lain. Saya ganti dulu background-nya ya. Nah. sorry. Jadi masih tadi ngobrol sama para divers itu. Yang Pak udah bisa ganti background ya. Kita ganti tik-tiknya gitu ya. Kan menghibur diri sendiri nih selama di rumah supaya imunnya nggak turun gitu ya. Ya, Kang Fajar mau nama. Saltang banget nama diganti. Silakan. Oh, boleh sih. Ya. Oke, jadi septic tank itu adalah masalah mengenai buangan manusia ya. Jadi buangan manusia itu yang paling bahaya itu adalah bakteri coli ya, setuju? Jadi bakteri coli itu yang paling bahaya sampai saat ini karena kalau dalam dosis besar itu akan bikin diare, muntaber, mencret ya, gangguan di pencernaan dan kalau daya tahan tubuhnya nggak baik ini nggak bisa bertahan. Nanti Bu Rini nih yang bisa terangin lebih banyak.
saya cuma dikit. Tapi bahwa dari kami itu adalah bakteri coli ini adalah punya umur. Ya, dia nggak lama sebenarnya umurnya, ya 3 harian. Jadi makanya bagaimana septic tank itu menahan tidak masuk bakteri coli ini, ya, di mana waktu antara traveling air dari septic tank kalau memang harus bocor, ya idealnya adalah septic tank nggak bocor. Kalau dia memang harus bocor tuh jangan sampai sebelum 3 hari sudah sampai ke sumur yang kita minum. Itu makanya kenapa keluar aturan jangan bikin sumur di dekat septic tank, ya, atau jangan bikin septic tank di dekat sumur. Itu adalah sebenarnya untuk menjaga seperti itu, Pak Niko, ya, yang ceritanya. Jadi penataan-penataan ini yang memang harus hati-hati, ya. Jadi jangan bikin WC di dekat sumur, ya. Ya kenapa? Supaya ada jarak minimal 3 harian. Karena setelah 3 hari, ya di alam bebas, coli itu setelah diproduksi oleh kita, ya, oleh manusia, itu ya akan mati sendiri. Jadi mungkin semua teknologi sanitasi itu adalah berjuang bagaimana ini nggak masuk ke air minum kita sebenarnya. Ya, mungkin itu yang dari saya. Jadi teknik improvisasinya beda-beda. Kemudian angka 3 hari ini juga beda-beda, itu tergantung dari geologinya, geologi permukaan di Indonesia. Ya. Kalau daerah pasir cepat sekali jelas transfer dari kolinya. Ini harus hati-hati. Tapi kalau di daerah lempung aman ini sebenarnya. Cubluk ya, kita bicara cubluk gitu ya. Kalau kita bicara orang-orang tradisional ya, cara mereka bikin cubluk tuh menarik ya. Mereka akan bikin cubluk tuh di tanah liat kalau istilah mereka. Ya. Jadi buang air itu digali cubluk di tanah liat. Jadi kenapa sebenarnya ya mereka bilang bahwa yang di daerah yang bikin cubluk daerah ini lebih sehat daripada yang daerah cubluk yang lain. Ya mereka hanya tahu yang seperti itu. Tapi kalau kita sebenarnya tahu ya itu adalah masalah mengenai konduktivitas hidrolik. Ya, masalah bagaimana supaya bakteri-bakteri coli yang terlarut dalam air buangan kita ini tidak langsung masuk ke tempat minum kita. Kalaupun masuk, ini adalah waktunya lebih dari sekitar 3-4 hari. Jadi aman buat kita dikonsumsi. Itu sebenarnya kalau bicara ini ya. Mungkin mudah-mudahan menjelaskan atau masih ada pertanyaan yang lain silakan. Oke, terima kasih. Kurang seperti itu ya Kang Ipo ya. Kang Denny, Ya. terima kasih. Ada tambahan lagi? Kang Dipo? Ya cukup. Cukup ya? Oke. Cukup bahagia ya jawabannya. Mungkin saya sedikit ya. Dan sorry jadi keinget dari pertanyaan mengenai Balikpapan. Jadi saya tuh sebenarnya studi saya adalah mengenai air tanah di daerah kota ya. Jadi mengenai sistem sanitasi kota. Ya memang kalau kenapa kota di Indonesia ini punya banyak masalah dengan air, itu karena yang paling sederhana itu adalah pembangunan dari infrastruktur penyediaan airnya belum bagus. Ya. Harusnya nggak ada lagi yang bikin sumur di kota. Ya. Kalau kita bicara air, itu harusnya air dari PDAM. Ya, nggak ada lagi masing-masing punya air, sumber air sendiri. Karena kalau kota yang begini padat, kalau kita bikin sumur semua, tarik-menarik air, airnya turun terus, harusnya PAM. Ya. PAM bisa nyerahkan air yang baik, kemudian selesai. Sama, pembuangannya juga. Bukan tiap rumah bikin septic tank seperti ini. Ya, apalagi punya septic tank, punya sumur. Jadi, meskipun kita bikin bahwa septic tank kita jauh dari sumur kita, tapi ternyata kalau kita lewat dinding rumah kita, di belakang sumur kita tuh ada septic tank lagi dibikin oleh tetangga kita. Ini kan sama aja bohong sebenarnya. Itu loh. Nah, harusnya kan sistem pembuangannya juga terintegrasi. Ya. Ini makanya selalu nge-push bahwa pemerintah kota tuh harusnya sudah bisa nyediain air dan sanitasi yang lebih baik. Yang di PO di situ. Sama. Dan Balikpapan saya kira harusnya bisa akan sampai situ. Jangan masalah sanitasi dan masalah ketersediaan air ini menjadi masalah rumah per rumah. Ini harus masalah yang diselesaikan oleh pemerintah kota. Itu kalau menurut saya. Makasih, Kang Den. Oke, terima kasih Kang Fajar. Baik, Kang Fajar, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari IT nih, Kang. Yuk. Ini ada air hujan yang tadinya sedikit asam. Apa efeknya kalau digunakan untuk menyiram bunga atau tanaman? Satu ya. Kemudian yang keduanya, tolong dijelaskan lagi sedikit, Kang, tentang skema pembuangan air di rumah Kang Fajar tadi, Kang. Mangga. Ya, kalau efek terhadap tanaman, saya kira disimpan sampai Mbak Dian yang ngomong ya. Liz, kapan nih Mbak Dian mau ngomong? Lebih baik dia yang cerita tuh. Ya, mengenai efek air pH-nya. Ya, nanti di sesi ya. Itu ya. Jadi, itu dia masih di mute, Kang. Masih di mute. Ah, itu dia tuh. Oh, ada tuh. Oh, ya, ada. Masih di mute katanya. Atau dia mau coba nyampein, Dian. Silakan, Dian. Langsung dibantu kita ya. ngobrol relax. Boleh nggak, Kang Den? Silakan. Kang Den gimana? Boleh, Dian. Silakan, Dian. Silakan, Mbak Dian. Mangga. Ya, kalau ke tanaman untuk pH segitu, memang kalau untuk masalah di hujan asam sih pH asam ini tuh nanti mengganggu metabolisme, harusnya sih nggak boleh ya. Tapi kalau untuk masih pH 5 untuk tanah sih rasanya di beberapa tumbuhan sih masih oke, Mbak Itin, kalau untuk segitu. Hanya yang dikhawatirkan adalah yang ditakutin tuh
reaksi dari air hujan sama tanah. Nah, untuk beberapa tanah yang memang udah asam, itu bisa jadi toksik ke tumbuhannya. Tapi kalau misalnya tanahnya baik-baik aja dan hujannya toh masih ini juga Kang Fajar, kalau pH ini tuh udah 10 tahunan tetap segini kan ya? Ya, itu rumah saya ya. Jadi saya ngukur tiap hari sih. Tiap hujan maksudnya tiap 2 minggu Di sekali. kawasan situ kayaknya 56 sih masih oke deh untuk tumbuhan. Belum, kecuali kurang dari itu kayaknya masih bermasalah gitu. Jadi masih nggak apa-apa untuk disiram untuk dinyiram tanaman pakai air hujan itu, Mbak Itin. Oke ya, itu ya. Nah, kemudian pertanyaan keduanya itu adalah mengenai menjelaskan kembali skema pembuangan air di rumah Kang Fajar. Ini karena kegiatan ini direkam, jadi nanti akan di-share melalui YouTube ya. Nanti untuk Mbak Itin bisa ditonton lagi. Baik, pertanyaan berikutnya Kang. Ini dari ide yang paling sederhananya kan adalah bagaimana kontribusi kita pribadi untuk mengurangi masalah dari bencana ya, dari bencana air ini atau krisis air ini. Jadi tadi yang terakhir itu adalah cerita itu. Jadi yang paling mudah kita sederhana itu adalah kita memastikan bahwa rumah kita tuh tidak membuang air pada saat hujan keluar. Itu yang paling bagus ya. Jadi istilahnya zero runoff ya. Bagaimana ini? Mulai dari kita sendiri, kita coba tabung karena air hujan itu bukan air limbah yang harus kita kirim ke tempat pengolahan. Ya, air hujan itu sebenarnya bisa kita simpan dan itu bisa lebih mengirit dari rekening air kita. Ya, jadi rekening air kita yang di kota, ini bicara di kota sih. Ya, kalau misalnya ini. Tapi ya memang bagaimana menyimpannya itu adalah ya Mbak Itinnya itu adalah memastikan tidak ada air yang keluar terbuang percuma dari rumah kita pada saat hujan turun. Hanya memang harus hati-hati. Jadi yang pertama adalah kalau kita bicara dari hujan ini itu adalah 5 menit pertama, 5 sampai 15 menit pertama, tergantung di mana lokasi tinggalnya rumah teman-teman sekalian, itu air ini jangan dipakai dulu. Ya, karena pada saat hujan pertama turun dia akan membilas kotoran yang ada di atap rumah kita. Dan kalau kita tinggal di daerah yang kualitas udaranya nggak terlalu baik, ya ini airnya akan sangat berbahaya. Ini jangan dipakai dulu. Kalau ini memang mau nggak mau harus dibuang dulu. Tapi setelah 5-15 menit, kita bisa bicara bagaimana menampung air ini. Ya, bagaimana menggunakan air ini untuk mandi misalnya, atau mencuci ya. Kalau memang berani minum, ya tapi saya kira belum banyak yang berani minum. Saya cuma punya teman ya di Bandung, mungkin banyak yang kenal, Pak Simon namanya, dia udah 7 tahun minum air hujan aja sampai sekarang. Ya, jadi dia tampung, dia tidak pakai air pump lagi, udah berhenti, dia berani dan saya lihat masih hidup orangnya. Oke, jadi ya nggak ada masalah kalau saya bilang. Direbus nggak? Kenapa? Direbus. Kenapa? Ya direbus, dia pakai pas minum di UV, tapi dia hanya manfaatkan air hujan. Jadi ini sempat waktu sosialisasi berkelahi ya, karena ada yang bilang ini lebih enak daripada air mineral. Ya, jadi terus yang punya air mineralnya marah ya waktu itu. Dia bilang. Ya, jadi itu terjadi karena kita nggak paham bahwa air yang bisa diminum itu ada 4 jenis ya. Air mineral, air demineral. Ya, jadi air hujan itu adalah air demineral. Dia tidak mengandung mineral. Ya. Dan ini nggak bagus sebenarnya buat kesehatan kita, karena kita perlu mineral. Ya, jadi waktu itu pengukurannya sederhana, pakai TDS saja, sensor TDS. Kalau memang air hujan itu nggak ada mineralnya. Tapi kalau air tanah dia punya mineral. Padahal tubuh kita perlu mineral. Jadi air hujan adalah air demineral. Beda, bukan air mineral. Jangan disamakan. Ya. Ini bukan dua hal yang berbeda ini. Jadi sama-sama seperti yang main cerita kambing dengan cerita domba. Gitu ya. Itu mirip tapi dua hal yang berbeda itu. Sama ya. Jadi itu Pak Itin ya. Jadi air hujan ini tampung, ya kita tampung. Bisa diresapkan, misalnya kita tampung untuk cadangan kita di sumur kita, karena sampai saat ini kita harus tetap punya sumur, karena PDAM belum bisa ngasih air yang baik secara 24 jam, ya mau nggak mau masih punya sumur, kemudian cadangan kita sumur, kita resapkan. Ya bisa diresapkannya kalau kita nggak punya space yang luas, ya kan kita bisa bikin sumur resapan sebenarnya. Tapi kalau kita nggak punya sumur resapan, gimana? Parit kita aja kita resapkan di depan. Itu tadi saya cerita. Jadi bukan seluruh paritnya yang dibuat lubang seperti tadi. Ya, cukup di titik-titik tertentu yang kita aman, yakin bahwa itu tidak akan mencemari air tanah kita. Ya, hati-hati ya. Jadi pilih yang di situ. Misalnya dari talang langsung masuk ke parit, nah parit itu yang kita resapkan. Ya, jangan dari solokan yang depan rumah yang ngalir dari rumah orang lain. Karena kan kita nggak tahu apa yang dibuang orang lain ke solokan itu. Jadi seperti itu. Jadi kemudian tampung di ember, tampung di bak, itu sangat bisa di situ. Jadi intinya adalah seperti itu. Kita mulai dari kita sendiri aja gitu ya. Jadi kalau kita sendiri mulai seperti itu, semuanya nanti nyontoh, ya sebenarnya ini akan sangat baik ke depan. Mungkin dari saya seperti itu. Silakan kalau ada. Terima kasih, Kang.
Terima kasih Kang Fajar. Oke. Kang Fajar, berikutnya ini pertanyaan dari Bagus, Kang. Ini berkaitan tentang pembangunan. Siapa dulu nih? Sal dulu. Enggak. Oh iya, boleh. Oh, silakan Sal. Kan mau nanya kan kalau di daerah kering kayak di Arab gitu kan desalinasi jadi salah satu solusi untuk air bersih, air tawar. Tapi kan ketika proses desalinasi itu berarti kan garamnya ketinggalan terus akan buruk nggak buat ini? Soalnya katanya di Bali juga udah mulai pakai desalinasi itu gitu. Nah itu gimana pendapat Kang Fajar tentang itu? Sama satu lagi Kang Fajar. Apa? Siap. Ya sekalian. Saya mau nanya, kalau air Zam-Zam itu saya kebayang nggak itu akuifernya segede apa ya? Itu kan dari dulu gitu, maksudnya nggak habis-habis. Itu berarti nyambung ke akuifer atau gimana ya? Ah, ini nanti Pak Awang nanti udah bantu Pak Awang. Ya, makasih itu aja, Kang. Makasih Kang. Silakan Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Terus ya, Nun. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai desalinasi, ya itu tadi. Ya, Arab Saudi dia udah berani bayar mahal untuk desalinasi. Jadi mereka udah berani, karena kalau mereka beli air, itu lebih mahal dari desalinasinya. Ya. Jadi ini kan sama seperti cerita kapan energi fosil dipakai, kapan energi non-fosil dipakai. Itu adalah hukum ekonomi. Ya, malah Arab Saudi itu punya yang lebih ekstrim. Ya, dia ngambil gunung es Antartika kan, tarik pakai kapal gitu. Dia pakai di situ. Gitu. Nah itu pertanyaannya gimana kalau mineralnya? Jelas kalau air desalinasi ya sudah tidak ada mineralnya, sudah tertinggal kan. Karena kan dia dipanaskan, ditangkap uap airnya, dan uap airnya itu yang dipakai. Ya. Jadi dia seperti aquades ya sebenarnya di situ. Jadi air yang sudah tidak ada kandungan mineralnya. Ya, otomatis kita harus berpikir mencari mineral dari yang lain. Ya, misalnya dari makanan kita atau dari yang lain. Jadi memang harus paham apa yang kita makan sehingga tetap berimbang komposisinya. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa kita pakai air yang sebenarnya ini tidak terlalu baik, ya kita harus coba cari suplemen dari yang lain. Air Zam-Zam ini adalah satu tema sendiri ya, panjang ini ceritanya. Karena ada beberapa hipotesa ya. Ada yang hipotesanya adalah dia adalah air dari Laut Merah, desalinasi, makanya komposisinya mirip air laut. Ada yang bilang dia dari salju yang mencair, di Pegunungan Alpen ya. Itu ada gambar-gambarnya. Pak Awang bisa cerita lebih banyak. Ya, tapi mungkin satu hal bahwa air Zam-Zam ini adalah media rekahan ya. Sistem air tanahnya adalah media rekahan, bukan media pori. Ya, jadi itu yang bisa menjelaskan kenapa airnya selalu cukup untuk segitu banyak orang yang ngumpul. Ya. Karena kalau dia media pori, itu berapa nilai permeabilitas antara batuannya ya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Tapi kalau nanti mau buka sesi mengenai air Zam-Zam, ya bisa, menarik tuh. Jadi kita banyak Oke, makasih. Punten, maksudnya tadi si garam hasil, jadi setelah si air lautnya diuapin kan sisa garamnya, nah garamnya yang kalau dibuang ke laut kan berarti akan merusak ini setempat nggak atau gimana gitu maksudnya? Oh, garamnya ya? Ya, jadi garamnya diolah lagi sebenarnya, ya, diolah lagi. Jadi ada yang dijual, ya, kalau dia sebagai garam, kemudian ada yang dijual, ada yang ini. Jadi tidak langsung dibuang semua, itu ada teknologi pengolahannya. Jadi garamnya malah bisa jadi nilai ekonomis lagi. Cuman ini harus dipisah dulu antara garam dan kotoran. Ya. Kalau nanti udah jadi garam dapur, kan dia langsung dijual ke pasaran sebagai garam. Jadi itu sama seperti petani tambak garam kita. Jadi nggak dibuang. Ya. Cuman airnya itu diuapkan, kemudian ditangkap dulu. Nah ini yang memang jadi kandungan mineralnya rendah untuk air desalinasi. Jadi garamnya nggak langsung dibuang, dia diolah lagi untuk dijual. Sip, terima kasih Kang. Nuhun Kang Denny. Juga. Oke, terima kasih Kang Fajar. Ada lagi? Oke, Kang Fajar ini dari Kang Bagus nih Kang. Ini mengenai pembangunan apartemen, kira-kira yang akan terdampak dengan masyarakat sekitarnya itu berkaitan dengan air tanahnya bagaimana Kang? Mengenai pembangunan apartemen. Kasuistik. Jadi apartemen ini ngambil airnya dari mana? Itu yang memang harus dijelaskan. Jadi kayak misalnya perizinan di daerah Bandung, Jawa Barat, Jakarta, sebelum bangun apartemen itu udah harus berjanji bahwa ada yang bisa menyediakan airnya, PDAM-nya. Ya, jadi kembali lagi bahwa sebenarnya pengolahan air di kota ini jangan diserahkan ke individu per individu. Jangan diserahkan ke hotel, ke individu apartemen atau rumah masing-masing. Ini perang nih. Dan kalau nggak hati-hati jadi konflik. Gitu. Harusnya penyediaan air di kota itu diserahkan kepada perusahaan air minumnya. Ya, jadi perusahaan air minumnya harus bagaimana bisa menyediakan air sekota. Ya,
Ini mungkin sedikit ya, tapi jadi kalau pengen tahu kenapa kok PAM-nya nggak kerja, wah ini jadi ngomong politik, nanti batal saumnya ini. Hah? Tapi ya saya kasih tahu sedikit ya, karena ada permasalahan paling serius dari perusahaan air minum di kita. Ya, kenapa? Karena perusahaan air minum di kita itu dinilai sukses, direkturnya tidak akan dipecat kalau dia tiap tahun menghasilkan untung. Setuju nggak? Dia kan BUMD. Ya. Nah, kalau kita jadi direktur di situ, mau nggak kita investasi yang bakal bikin rugi perusahaan kita dalam tahun ini? Bisa-bisa diganti. Nah, itu makanya PAM-nya tuh coba untuk bertahan. Tidak mau ekspansi yang seperti itu. Kalau misalnya dirubah bahwa direktur PAM yang berhasil adalah yang bisa menyediakan air bersih untuk seluruh kotanya, ya, bisa nggak kayak gitu tuh indikator kesuksesan direkturnya? Nggak harus untung gitu loh. Mungkin cash flow-nya masih ngutang ya 2-3 tahun lagi, 4 tahun mungkin sampai periode dia masih ngutang gitu ya. Tapi kan dia bisa nyediain air buat sekota gitu. Nah, ini pas yang ngomong kayak gini biasanya langsung suruh pulang sama DPR tuh kalau lagi hearing ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Kang Fajar. Baik, ada lagi atau mungkin ada tambahan nih dari Pak Awang? Oke, dari Pak Oman, ada tambahan Pak Oman? Ya. Ya, ada Pak Awang dulu, silakan Pak Awang. Ya, saya mau ini aja, mau nambah sedikit tentang Pulau Paskah ya. Soalnya nanti ada kaitannya ke pulau-pulau vulkanik di Indonesia gitu, terutama Indonesia Timur. Tadi kan Kang Fajar ngambil contoh itu ya, Pulau Paskah ya, yang krisis sampai dia ditinggalkan atau penduduknya sangat berkurang banget gitu kan. Memang kalau kita baca sejarahnya kan itu banyak pohon-pohon ditebang ya buat bawa patung-patung Moai itu ya ke pinggir-pinggir. Karena saat-saat itu kan mungkin perhatian para pemimpinnya ya memang ke patung-patung itu gitu. Itu kayak semacam prestis lah. Jadi dia nggak memperhatikan lingkungan, pohon-pohon ditebang gitu. Ya. Sehingga akhirnya penduduknya itu kan dulunya sempat sampai 15.000 orang. Pada saat orang-orang barat datang tuh tinggal 3.000, mungkin karena penurunan lingkungan. Jadi artinya memperhatikan vegetasi pun penting itu buat konservasi air. Nah, tetapi si Pulau Paskah sendiri kan kita tahu sangat terisolasi kan pulaunya kan. Dia kan punya Chili gitu. Dia dari Chili aja kan sampai ribuan kilometer kan baru nyampe gitu, 3.500 kilometer lah. Tapi kita bisa pakai contoh juga buat pulau-pulau vulkanik di Indonesia, terutama Indonesia Timur gitu. Kan si Pulau Paskah itu kan kecil sekali areanya. Ya sekitar Pulau Bawean lah ya, sekitar Pulau Bawean di Jawa Timur gitu. Lebih kurang seperti itu, gedean Pulau Bawean. Nah kita kan punya beberapa pulau vulkanik di Indonesia Timur seperti itu tuh ya. Kita juga dulu waktu kita ke Pulau Satunda kan saya sempat bilang juga ke Fajar waktu itu, gimana nih kita ceritakan juga hidrogeologinya gitu. Untuk pulau-pulau vulkanik ini, karena kan dia sangat terbatas gitu ya. Kalau pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, walaupun ada krisisnya tersendiri, tapi kan resources airnya itu lebih bisa terjamin lah dibanding pulau-pulau vulkanik gitu. Nah, cerita Pulau Paskah juga di samping karena dia ada degradasi lingkungan karena dulu mungkin sempat salah pengelolaan gitu. Nah, sempat juga waktu dia sudah didatangi orang-orang barat sempat bawa penyakit gitu. Bayangkan pulau yang seperti itu kecil, penduduknya sedikit, begitu ada wabah ya habis semua gitu. Ya, itu sempat terjadi di Pulau Paskah seperti itu. Jadi bukan karena degradasi lingkungan gitu. Nah, kalau kita terapkan ke pulau-pulau yang terpencil di Indonesia, kan ada beberapa tuh pulau-pulau vulkanik di Indonesia Timur ya. Hanya memang tidak se-ekstrim Pulau Paskah. Kalau Pulau Paskah kan jauh dari mana-mana kan. Nah, kalau seperti banyaklah pulau-pulau kecil terutama di Indonesia Timur ya. Yang dihuni saya pikir juga itu tata airnya juga perlu diperhatikan tuh. Bagaimana saya juga sekalian nanya juga ke Fajar itu, gimana tuh tata airnya itu apakah hanya memang kebetulan kalau di kita pulau-pulau vulkanik yang terpencil juga penghuninya terbatas ya. Jadi artinya hanya dengan mengandalkan air alam atau dari hujan aja sudah cukup gitu. Tapi kalau misalnya agak banyak kan kurang gitu. Apakah sudah dipikirkan yang seperti saya tadi tanya itu desalinasi air dari laut gitu ya. Saya nggak tahu apakah sudah ada semacam infrastruktur untuk desalinasi air laut ya di pulau-pulau vulkanik yang memang penghuninya cukup gitu. Itu kita bisa ambil contoh krisis air di Pulau Paskah itu dengan pulau vulkanik di Indonesia Timur, tapi memang contohnya kalau Pulau Paskah itu ekstrim. Hanya kita juga bisa memikirkan beberapa pulau yang dihuni
pulau vulkanik yang agak jauh gitu letaknya ya dari mana-mana, misalnya Pulau Banda Api gitu. Pulau Banda Api kan gitu juga tuh. Hanya Pulau Banda Api kan mungkin memang terbatas penduduknya, juga sumber daya airnya dari air hujan ya. Tapi ke depan itu kan seperti tadi Fajar bilang, air tetap ada tapi penduduknya makin banyak gitu. Nah itu juga yang kita khawatirkan nanti gimana ke depan ya. Di pulau-pulau vulkanik, misalnya gini, beberapa pulau-pulau besar udah penuh gitu. Artinya sebagian nyebrang ke pulau-pulau vulkanik yang terbatas. Akhirnya penuh juga gitu pulau vulkanik. Nah, si sumber daya airnya sudah dipikirkan belum dari sekarang gitu. Kalau memang terbatas dari hidrogeologinya, ya mungkin kita harus lakukan desalinasi air laut gitu. Kan di sekelilingnya kan air laut gitu. Itu kira-kira, apakah itu pernah kepikiran di tempat Fajar di sumber daya air itu? Kira-kira gitu, Den. Ya. Iya, oke, terima kasih Pak Wang. Kang Fajar, tadi masalah pengelolaan air di daerah-daerah di pulau-pulau vulkanik, Pak. Ya. Terus kemudian bagaimana, ada contoh kasusnya atau apakah bisa dilakukan seperti itu? Maka Kang. Ya, makasih. Ya, Pak Wang. Jadi itu udah tadi pemikiran yang luar biasa, Pak. Makasih masukannya, pertanyaannya bagus. Jadi betul, Pak. Kita sudah bagi di Indonesia ini ada 7 jenis pulau kecil, Pak. Jadi ada pulau yang gunung api, produk gunung api, ada pulau yang dari batuan metamorf, ya, pulau yang terangkat, dan pulau-pulau yang banyak ya. Jadi kalau memang mau kita bisa bikin sesi sendiri ya. Itu adalah karena cukup panjang ceritanya. Kita cerita masing-masing pulau itu bagaimana sebenarnya mereka sebenarnya bisa menyediakan air untuk pulau itu sendiri. Ya, ada beberapa tekniknya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kuncinya adalah hujannya. Jadi kalau kita lihat hujan-hujannya itu adalah tidak punya bulan kering sebenarnya di pulau-pulau itu. Hanya tidak punya juga tempat menyimpan air hujannya. Jadi tiap hujan dibuang saja. Padahal ini sebenarnya bisa. Jadi kalau nanti pulau-pulau kecil ini mau dikembangkan menjadi tempat pemukiman manusia yang butuh air banyak, sebenarnya ada beberapa strategi. Ya. Tapi yang pertama tentu saja hujannya. Nah kalau kita lihat, hujannya itu hampir tidak ada pulau di Indonesia yang tidak punya hujan tiap bulannya. Ya. Timur malah masih hujan dibanding yang pulau. Tapi Nusa Tenggara ini beda. Jadi kemudian karakter geologinya, bisa nyimpan air atau tidak. Kalau memang secara geologi dia nggak bisa nyimpan air, maka ini perlu artifisial penyimpanan air kan Pak Wang ya. Nah, ini yang pulau-pulau yang mana? Itu udah Pak, sudah dipetakan semua. Jadi di pulau-pulau yang memang dianggap akan berkembang. Tapi di sini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tempat menyimpannya adalah kualitasnya. Jadi kualitasnya di mana? Karena memang masalahnya adalah desalinasi air masih mahal Pak Wang. Kalau misalnya nanti desalinasi udah murah, nggak ada nelayan yang harus bawa air berdom-dom di perahunya. Itu bisa diganti buat tempat nyimpen ikan sebenarnya. Dia cukup bawa alat desalinasi ini untuk air bersih sama air minumnya. Tapi kan kita belum punya ke situ. Jadi pertarungan teknologinya di situ. Kalau kita bisa bikin desalinasi dengan murah dan kebutuhan energi desalinasinya itu rendah, nggak usah tinggi. Sebenarnya masalah air bisa dibilang saya nanti jadi pemandu wisata aja nemenin Aris kali ya, Aris ya. Gitu. Kalau seperti itu. Oke, makasih Pak Wan. Itu joke ya terakhir. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Itu Borini mau nanya. Oh ya, nih Borini, silakan Borini, langsung aja Borini. Nggak apa-apa tuh. Nggak usah marah-marah. Halo? Ayo, silakan Pak Oman. Ya, saya izinkan menanggapi ataupun menyambut kuliah konferensi jarak jauh ini ya. Ya, ini saya kira Kang Fajar patut diapresiasi karena ini presentasi tentang sumber daya air yang tidak hanya teoritis ya. Di akhir presentasi Pak Fajar juga memberikan contoh bagaimana beliau sendiri sudah mengelola sumber daya air di lingkungannya, yaitu di rumahnya ya. Itu catatan pertama. Jadi ini sangat baik, jadi dari mulai teoritis sampai ke aplikasi contoh. Kemudian berkenaan dengan Jakarta, memang atau nilai penting air dari Indonesia, dari kita ini, ya kita sendiri kan menamakan Indonesia ini dengan tanah air ya. Jadi satu paket tanah dan airnya itu sudah menjadi satu kesatuan, ini harus digarisbawahi. Jadi kalau sudah kekurangan air, sebetulnya kita sudah tidak layak lagi menyebut sebagai tanah air ya. Karena Indonesia itu adalah tanah air. Kemudian mengenai sumur yang paling tua, saya kira kalau lihat dari kisah-kisah para nabi di dalam kitab suci Samawi itu, sejak zaman Nabi Musa juga sudah ada sumur, Kang Fajar ya.
kita ingat bagaimana kisah Nabi Musa yang membantu anaknya Nabi Shu'aib untuk memberikan minum kepada ternak dombanya ya. Itu dari sebuah sumur katanya. Itu memang, tapi mungkin barangkali tadi yang tentang sumur bor, kemampuan membuat sumur bor itu menjadi nilai dari peradaban suatu bangsa. Ini memang itu yang karena sumur bor lebih memerlukan pengetahuan yang agak mendalam tentang keadaan bumi ya. Nah ini memang saya setuju bahwa itu menjadi satu ciri peradaban. Dan di kita sebetulnya dulu Belanda sumur bor yang pertama digali itu kan di Jakarta katanya tahun 1627 ya. Dan di Jakarta itu Belanda dulu sangat menghormati sumur bor sampai dibikinkan tempat bangunan sumur bornya itu sangat indah ya Pak Fajar ya. Yep. Ya seperti sayangnya satu bangunan sumur tua di Museum di mana di Jakarta yang sangat indah sekali sekarang sudah hilang ya. Ini saya sambil melihat bahan paparan saya di presentasi. Jadi catatan berikutnya barangkali untuk Jakarta ini yang terakhir, masalah air tanah dan kebencanaan seperti amblasan tanah, kekeringan ataupun peninggalan sumur-sumur peninggalan Belanda itu bisa dijadikan materi geotrek juga atau geowisata suatu waktu ya. Insya Allah nanti untuk ini saya bisa ada sedikit materi untuk di-sharingkan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Wan. Ya, terima kasih Pak Oman tambahannya. Baik Bu Rini, silakan. Bu Rini lagi bikin maaf, barusan di mute. Pas opennya pas. Oke. Halo Kang Fajar. Oke, Teh. Ya Kang, mau nanya nih. Jadi sangat menarik ya mendengar paparan Kang Fajar. Di satu sisi pas awal saya optimis lah, jangan khawatir soal apa namanya tadi. Jadi belum soal krisis air gitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir kalau yang saya tangkap. Tapi mungkin kalimat ini juga memang suatu hal yang harus kita hati-hatikan gitu ya untuk tersebar kepada masyarakat. Karena mungkin sekarang ini perilaku masyarakat kita masih belum menghargai gitu terhadap air karena masih cukup mudah didapatkan gitu Kang. Jadi menangkap dari presentasi Kang Fajar tadi kayaknya memang yang harus juga banyak kita lakukan adalah mensosialisasi, mengajarkan kepada masyarakat seperti yang sudah Kang Fajar lakukan tadi ya. Di antaranya satu hal yang sangat baik, kemudian dan mungkin makin menerapkan teknologi pengolahan air yang ada yang kita punya. Mungkin gitu ya Kang ya. Terus sama satu lagi, saya masih ingat di pelajaran saya di pelajaran ilmu kesehatan masyarakat, katanya kalau bikin sumur itu dulu jaraknya harus berapa ya? 6 meter kalau nggak salah ya. Nah mungkin ini harus diganti ya sama para dokter bahwa di kesehatan masyarakat bahwa tergantung jenis tanahnya ya Kang ya. Betul ya. Ya gitu aja mungkin komennya itu Kang. Terima kasih. Oke, Mbak Rini ini masih sibuk aja bikin roti. Baik, ini berikutnya. Oh, silakan Kang. Ayo Kang Aris. Saya jawab dulu boleh kan? Saya jawab dikit ya. Boleh. Ya, betul Teren. Jadi yang pertama adalah ya, jadi angka 6 meter itu kan kalau kita buat orang-orang yang istilahnya terdidik ya. Jadi kan itu angka dari mana 6 meter gitu ya? Datang dari langit gitu ya. Kalau 6,2 boleh nggak? Kalau 5,8 boleh nggak? Ini kan apa harus 6,0 pas gitu. Jadi kalau saya orang engineer, itu kan pasti akan pertanyaannya seperti itu. Jadi betul Terin, itu adalah penyederhanaan untuk bagaimana menjembatani antara sains dengan masyarakat. Ya, ini Pak Awang yang sering cerita. Scientific gap istilahnya ya Pak Awang ya. Mungkin. Jadi bagaimana? Pakai aja angka 6 dulu lah supaya masyarakat aman. Tapi sebenarnya ini adalah bagaimana dari kondisi tanahnya. Kita harus hati-hati karena memang pendidikan itu tidak mudah. Ya. Mungkin kalau yang masih punya anak-anak SD, boleh tanya deh, dari mana sumber air? Coba. Tahu nggak jawaban mereka apa? Dari keran, waktu saya lagi sosialisasi itu. Iya, dari keran. Jadi bayangin kalau mereka ikut GI kita, ya kita suruh nyari air, suruh kasih jerigen atau ember, dia akan keliling-keliling sekitar setengah jam, 1 jam, terus kembali ke kita, kayaknya nggak ada keran dari daerah sini, katanya gitu ya. Gitu. Jadi dia nggak dapat air. Ya bayangin, saya coba tanya deh. Jadi saya selalu bilang ke guru-guru kita ya, coba tanya, jangan-jangan anak-anak kita ini mikirnya air itu dari keran, terutama anak-anak kota. Ya, atau jangan-jangan anak kita juga mikirnya gitu. Jadi mungkin ya kadang-kadang kita ajak jalan lah sumber-sumber air, mata air, ya, sungai, bendungan. Ini loh sumber air, dari sini dibawa ke rumah kita pakai keran.
ini pendidikan memang harus hati-hati ya, dan juga ya makanya dalam diskusi-diskusi seperti ini ya kita harus lihat bagaimana audiensnya ya. Kalau misalnya audiensnya udah kira-kira senang yang ilmiah ya kita ilmiah, tapi kalau enggak kita coba bicara dengan bahasa yang paling sederhana. Mungkin itu dari saya komentarnya. Makasih Kang Din. Silakan. Masih Kang Fajar. Soalnya anak sekarang mah nggak pernah ketemu sumur lagi ya. Sumur timba kan udah nggak ada ya. Kalau dulu kan masih ada. Sumur pantai kan tertutup sekarang. Jadi mereka nggak pernah lihat sumur-sumur besar kayak kita loh. Gitu kan untuk alasan keamanan. Jadi harus hati-hati. Silakan, ada yang pertanyaan lain? Saya tuh sebenarnya bertanya agak banyak nih, tapi nanti di ini lagi mengenai tanah turun kan Jakarta gitu kan. Mengenai ini juga bahwa peradaban itu selalu dengan mau tanya. Nanti dulu ini. Ih. Besok sih cek aja yang di Tangerang lah. Iya, jauh ini Kang. Halo Kang Fajar. Ya, saya teh mau tanya, di Jakarta ada mata air. Tadi kan dikasih tahu danau, sungai, mata airnya berapa biji? Jakarta tidak punya mata air ya, jadi mata airnya itu dari luar Jakarta. Jadi Jakarta tuh punya situ ya. Jadi situ-situ yang di bawah ini dia keluar air juga, tapi dia mungkin lebih sifatnya rembesan, Ces. Tapi kalau mata air besar, Jakarta tidak punya. Oh, Jakarta. Tangerang, Kang. Air mata. Kang, Tangerang. Rumahnya di Tangerang ini, ada nggak di Tangerang? Tangerang, gimana ke Tangerang? Tangerang ada, Tangsel punya ya. Nanti kalau makin ke selatan, jadi ke arah daerah. Jadi nanti mungkin kalau mau mata air, ada sesinya ya. Jadi mata air itu ada berapa tipe, di mana bisa keluar mata air. Jadi mata air itu kan air tanah yang muncul di permukaan, itu definisinya. Jadi gimana air tanah bisa muncul, itu harus ada pemotongan topografi, Ces. Jadi misalnya pemotongan ketinggian tanah, ya di mana tanahnya itu lebih rendah dari muka air tanah. Jadi dia akan muncul sebagai mata air. Atau air tanah ini dipotong oleh batuan. Jadi air tanahnya ketemu batu yang lebih impermeable, dia nggak bisa lagi mengalir secara lateral, ya tertekan ke atas, muncul di permukaan tanah sebagai mata air. Nah, jadi syarat-syarat seperti itu. Atau dia di patahan. Jadi patahan juga ada satu sesar impermeable, dia muncul sebagai air di permukaan. Nah, kalau misalnya secara geologinya tidak muncul syarat-syarat ini, ya mata air nggak muncul di daerah itu. Satu lagi, Kang, boleh? Banyak juga boleh, silakan. Itu apa namanya ini? Kan rumahnya di Tangerang. Jadi pakai sumur tanah. Jadi pertanyaannya itu adalah kan ada kalau air itu kan ada yang dia apa Kang namanya kalau di artesis ya apa? Ya, artesis. Ya, nah itu kalau nembus ke situnya itu kalau rata-rata itu di kedalaman berapa kalau misalnya di daerah sini? Tangerang, Jakarta kayak gitu. Terus misalnya kalau bangun itu apa kayak basement kayak gitu itu nembus itunya. Pokoknya kayak gitu deh pertanyaannya. Siap. Ya, jadi wah ini mumpung gratis. Itu rumahnya udah settle atau masih ini rawa-rawa? Kang Fajar konsultasi ini juga bor sumur juga. Iya Kang, gini soalnya rumahnya kan deket ini Kang, jadi di update river view sama lake view gitu Kang. Jadinya ini tuh berasa kayak Bandung. Usaha pompa air. Bukan tuh rumahnya masih rawa-rawa atau udah ada bangunan sih? Ayo Kang Fajar, silakan Kang Fajar. Ya, jadi air tanah, air di bawah tanah yang dalam keadaan penuh itu ada dua jenis, Ces, ya. Jadi ada dua jenis. Jadi yang disebut sebagai air tanah bebas atau air tanah tertekan sebenarnya. Ini yang paling indahnya. Jadi air tanah bebas itu adalah tekanannya 1 atm, ya, sama dengan tekanan udara. Ya, jadi air tanah bebas ini adalah air yang sangat dipengaruhi oleh iklim. Ya, ini kalau sumurnya di rumah kering pada saat kemarau, ya, sungainya kering pada saat kemarau, ya, mata airnya kering pada saat kemarau, tapi pada saat hujan berair lagi, ini yang disebut sebagai air tanah bebas. Ya, tekanannya hanya 1 atm. Ada air tanah yang tertekan. Air tanah yang tertekan itu adalah tekanannya lebih besar dari 1 atm. Ya, jadi kenapa dia bisa lebih besar dari 1 atm? Karena air tanah ini
tertahan, tertutup di atasnya oleh lapisan batuan penutup yang impermeable sebenarnya. Jadi karena dia ada penekan di atasnya, ya, ya itu adalah punya tekanan lebih dari 1 atm. Ya, sehingga kalau misalnya kita bikin sumur di sana, airnya langsung mencari kesetimbangan ke 1 atm. Kadang-kadang muncul di permukaan. Ini yang disebut sebagai artesis sebenarnya. Ya, jadi ada artesis positif, ya, itu adalah lebih tinggi dari permukaan tanah. Artesis negatif di bawah permukaan tanah, atau artesis 0 sama dengan tanahnya. Ya, ini adalah yang dicari orang karena air tanah yang artesis, yang tertekan ini tidak dipengaruhi oleh musim. Pada saat kemarau dia tetap bisa berair. Ya. Pada saat hujan dia tidak langsung menjadi lebih besar airnya atau keruh. Ya, dia secara kualitas lebih baik. Ini yang sebenarnya disebut sebagai air tanah tertekan. Ini yang dicari. Air tanah bebas ini yang cenderung dipakai di sumur-sumur. Seperti itu. Jadi berapa kedalaman air tanah tertekan, kalau itu yang dimaksud CES yang dicari, itu adalah tergantung di mana posisi dari lapisan impermeable yang menutupi lapisan air yang ada di bawahnya. Karena mau tidak mau, air tanah yang tertekan itu perlu lapisan impermeable dulu. Itu makanya perlu dibor, makanya lebih mahal. Kalau yang sumur gali tidak langsung menembus impermeable, cukup mengambil yang air tanah bebas. Ya, air tanah galian. Jadi cukup dia menggali di bawah tanah, ketemu pasir, dibiarkan, tergenang, udah. Tapi kemarau, siap-siap kering. Nah, kalau yang sumur bor, sumur ini, ya ini dia tembus dulu. Berapa kedalamannya? Tergantung lokasinya masing-masing. Tergantung dari kondisi alamnya, geologinya, batuannya. Jadi mungkin itu mudah-mudahan bisa menjelaskan ya pada saat bikin basement, kalau dia memotong lapisan impermeable, ya lapisan yang kedap air dan dia ketemu lapisan yang permeable, dia pasti ketemu yang air tanah tertekan ini. Pasti dia harus banjir. Nah, ini dikeringkan kan, ditambang atau di basement dijadikan ini. Ini yang kita sebut sebagai penirisan air tanah atau dewatering. Ya mungkin seperti itu, Dan. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Udah habis kuotanya, Ces ya kalau nanya. Iya, iya. Nanti japri aja, Ces. Baik, di sini ada Pak Indra Badri nih, Pak Indra. Pak Indra monitor. Pak Indra Badri. Oke. Kang, ini pertanyaan berikutnya nih, Kang. Ini pertanyaan menjelang terakhir, Kang. Ini dari ini dari Menteri Kang Hikmat ya, dari Menteri Kacayan. Kang Hikmat, mana langsung Kang Hikmat? Kang Hikmat, monitor? Siap. Oke, langsung Kang. Ya, Kang Fajar gini, Kang Fajar. Waktu kita ke Gunung Padang kan Kang Fajar nerangin itu ada sebelum masuk selalu saja ada tempat-tempat kita bersuci gitu ya. Ya, ada sumur yang kita bersuci gitu kan ya. Dan itu katanya di mana-mana ada. Nah, apakah memang ada ukurannya? Misalnya pernah nggak ada ukuran bahwa yang disucikan ini dengan kadar air tertentu apa gitu? Kan kalau jam-jam jelas punya keistimewaan tertentu. Apakah ada kepercayaan lain juga seperti itu, Kang Fajar? Terima kasih, Kang Fajar. Ya, nuhun Kang Yus. Keren pertanyaannya. Ya, jadi jelas ya bahwa bersuci itu adalah ajaran dari agama ya. Bahwa sebelum melakukan ibadah kita adalah bersuci karena memang pasti setiap agama itu mengajarkan kebersihan. Ya, karena pada ujungnya kebersihan itu akan berujung pada kesehatan ya Kang ya. Kang Hikmat lebih tahu nih. Jadi kalau saya berpikir bahwa tempat ibadah itu dicari setelah ketemu airnya dulu untuk bersih-bersihnya, Kang. Setuju nggak Kang Hikmat dengan yang itu, hipotesa saya? Jadi bukan kita bikin dulu tempat ibadahnya di sini, tapi kita lihat, oh ini ada mata airnya nih, dan airnya bagus. Coba kita bikin tempat peribadahan di sini. Atau ini mungkin tertinggi. Jangan-jangan di situ. Jadi selalu ya dalam mungkin teman-teman Kang Hikmat yang dari sejarah nih, yang lebih paham, saya selalu berpikir kenapa orang menentukan daerah tempat ibadahnya, kuilnya, pemujaannya itu di situ gitu ya. Apa kriteria yang menjadi dasar pemikiran dia? Pasti yang pertama dia perlu sumber air. Itu kalau kata saya Kang. Saya belum pernah ketemu tempat kuil, tempat agama yang nggak ada sumber airnya. Kecuali yang modern-modern ya. Kalau yang modern lebih beda. Tapi kalau yang dari dulu, yang zaman-zaman terutama yang sebelum Masehi, ini pasti dia akan mencari sumber air yang bersih dulu. Baru dia membangun tempat ibadatannya. Betul nggak, Kang? Mungkin itu dulu. Jadi ke situ. Kalau kualitasnya kelihatan. Silakan. Kalau kualitasnya, nah ini. Kalau kriteria kualitas, saya melihat belum kayaknya. Mungkin zaman itu yang penting adalah airnya jernih,
ya, airnya jernih, ada sepanjang tahun, ya, dan bisa dipakai. Jadi apakah langsung ditentukan di situ tempat ibadahnya atau dilihat dulu ya selama berapa lama baru oke, di sini kita bikin tempat beribadah. Ini saya nggak punya data soal itu. Tapi kelihatannya belum ya, belum ada kualitas yang seragam. Tapi bahwa yang kriterianya dia jernih dan ada sepanjang tahun. Mungkin seperti itu. Silakan Kang Ahmad, ada yang disampaikan atau ada yang... Ya, kalau begitu berarti kan semua tempat suci berarti basisnya adalah air. Orang saya belum tahu karena ini sebenarnya kalau di pendirian candi sih memang ada syarat itu. Nah, jadi kalau komplek candi gitu, misalnya yang saya tahu itu biasanya mencari air tertentu, mata air suci lah gitu istilahnya itu. Kemudian mereka membuat tempat suci. Itulah kalau ke Dieng itu ada sebenarnya ke Dieng, ke apa namanya, ke yang di yang di Semarang, ke arah Semarang itu juga ada mata air seperti itu sebenarnya gitu. Sehingga nah kalau di kepercayaan lain saya tidak tahu, makanya ketika Kang Fajar menjelaskan di Gunung Padang saya baru ngeh ternyata memang air menjadi dasar pertimbangan orang untuk mendirikan tempat peribadatan gitu loh. Ya, makasih Kang Fajar. Oke, terima kasih Kang Hikmat, Kang Fajar. Pak Oman, mungkin ada tambahan Pak dari sisi budaya Pak, air dan budaya Pak, dari sisi Kabuyutan. Pak Oman? Oke, mungkin tidak ada. Ya, halo. Oh, silakan. Bangga Pak Oman, tambahannya Pak Oman. Ya, jadi memang tadi betul bahwa agama-agama itu selalu mendirikan suatu bangunan untuk peribadatannya atau untuk persembahan itu memang faktor yang dipertimbangkan pertamanya itu air. Hampir di setiap candi itu ada satu mata air yang dijaga gitu ya, dan terkait erat dengan bangunan peribadatan yang ada di situ. Sebetulnya di Islam juga saya kira demikian ya. Air itu menjadi acuan utama untuk mendirikan tempat peribadatan. Dan itu juga berkembang kepada kebudayaan juga di Jawa Barat, khususnya di Tatar Sunda, bahwa kerajaan-kerajaan, ibu kota kerajaan sering didirikan di jontor sungai. Jadi daerah pertemuan dua buah sungai, di daerah yang terapit oleh dua sungai itu, disitulah biasanya didirikan pusat dari kerajaan. Ya, selalu kalau kita amati prasasti juga itu erat kaitannya dengan masalah air. Ya, saya juga mengamati itu tadi bahwa disebut-sebut banjir. Ya, banjir di Indonesia ini khususnya di Pulau Jawa itu rupanya juga sudah terjadi sejak zaman Purnawarman ya, abad ke-5 barangkali ya. Di mana salah satu prasastinya menyebutkan Purnawarman menggali kanal gitu, yang sekarang menjadi asal-usul nama kota Bekasi, itu salah satunya untuk menghindarkan banjir. Ya, jadi persoalan banjir itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya, dan kita memang seharusnya kemampuan untuk mengelola air ini menjadi tolak ukur pemilihan pejabat, sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Ganjar juga ya. Jadi kemampuan dia menata air itu sebagaimana tertuang dalam prasasti-prasasti harus menjadi properti test untuk memilih seorang pejabat negara atau pimpinan ya, karena air merupakan faktor kehidupan yang utama ya. Itu saya kira tambahan sedikit. Mungkin nanti tema ini juga sangat menarik bagaimana air di dalam kebudayaan menurut sejarah ya. Terima kasih Pak Dini. Ya, terima kasih Pak Oman. Baik teman-teman, ini sudah tidak terasa, sudah 2 jam lebih kita berdiskusi mengenai materi yang diberikan oleh Kang Fajar. Sebelumnya kita kasih upload summary dulu nih Kang Fajar. Terima kasih nih Kang Fajar. Baik Pak Oman, terima kasih. Kemudian terima kasih teman-teman semuanya. Oke, baik, saya lemparkan kepada Kang Aris. Mungkin ada pengumuman sebelum ditutup. Itu satu pertanyaan dulu aja sama Teguh tuh tadi. Karena dia nulis udah panjang. Oh bisa nulis. Mana udah sih, pakai Kak? pure it. Oh, Kang Teguh, mana Kang Teguh? Silakan Kang Teguh. Terakhir ya. Mana Kang air marginal teh Kang? Air balik
Balik deh. Oh, marginal. Oke, tonton videonya. Oke, balik deh. Dibacain aja nih. Oke. Saya baca. Kang Fajar, ada nggak teknologi air minum yang murah dan bisa diterapkan oleh rakyat marginal seperti kita, seperti dia ya? Yang mengubah air minum dari air marginal asap puy, kan itu pertanyaan kita. Nonton di video, oke. Baik deh. Halo? Pak Dedi? Oh iya, Pak Oman, silakan Pak Oman. Ya, itu saya teringat juga dalam hal bagaimana memanfaatkan air marginal ya. Ya, silakan. Sebetulnya pemerintah itu harus mengadakan semacam sayembara gitu kepada masyarakat, siapa yang bisa membuat teknologi mudah, murah, dan terpakai gitu, bisa dipakai oleh pemerintah. Sebagai contoh begini, untuk saya sudah pernah ketemu seorang yang pandai, yang mengerti kimia, dan dia formulator pupuk ya di masa coba dulu. Dia udah bisa membuat satu anti limbah ya, di mana si hasilnya itu memisah antara padatan dan air yang sudah bisa udah memenuhi syarat untuk digunakan gitu ya. Cuman ketika itu mau dipakai oleh pabrik itu terbelenggu oleh peraturan yang mengharuskan instalasi pengolahan limbah itu harus ada sekian bak, harus ada sekian revolver dan sebagainya. Jadi itu ketentuan semacam itu yang sebetulnya membelenggu pemikiran cerdas kita gitu ya. Jadi sebetulnya aturan pemerintah untuk air limbah ini cukup menyebutkan bahwa hasil akhirnya harus sekian saja, tidak perlu mengatur sampai ke teknologi. Gitu saya kira. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah, jadi harus mereview lagi regulasi, dan kedua harus mengadakan menyeru masyarakat siapa yang punya teknologi bagus itu nanti bisa dipakai dan diberi hadiah gitu. Ini akan memunculkan kreativitas untuk pengolahan limbah atau pemanfaatan air marginal tadi. Demikian ya. Oke, terima kasih Pak Oman. Baik, Kang Aris. Ya, saya boleh dikit? Oh, silakan. Ya, ini terakhir mungkin nanti summary dari Kang Fajar atau Mawon sudah ini. Pak Awang juga mungkin kalau ini. Terus tadi ada Pak Indra ya katanya. Oh iya, Pak Indra Badri nih dari sisi kalau mau ini silakan summary-nya terakhir semuanya. Baik, Pak Indra Badri dulu ya. Oh, Kang Fajar dulu. Silakan Kang Fajar. Ya, saya ya. Jadi ya summary-nya adalah air, kita semua butuh air. Ya, tapi pertanyaannya seberapa dalam kita tahu air ini ya. Seberapa dalam kita tahu bahwa itu adalah ada air hujan, air permukaan, dan air tanah. Ya, terutama kalau air tanah itu yang di bidang saya, geologi ya. Jadi seberapa jauh. Karena kalau kita udah paham, sebenarnya tidak usah ada kepanikan lagi ya mengenai krisis air. Itu mungkin kesimpulan saya. Jadi kalau kita udah paham sebenarnya tidak ada krisis air ya. Tapi karena kita nggak paham-paham, ini krisis air terjadi terus ya. Ini selalu jadi masalah. Jadi ini mungkin yang sekarang ya, kita coba sosialisasikan ya. Jadi tadi sama-sama menguji kira-kira seberapa dalam pemahaman kita mengenai air. Ya, alhamdulillah bahwa di kita semua ya, di kita semua ini bagus-bagus kalau saya lihat pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan mengenai airnya udah cukup baik dan detail. Ya, kalau pengalaman saya keliling Indonesia, kadang-kadang mereka memberikan pertanyaan yang kita sendiri sampai terkaget-kaget ya. Kok seperti itu pertanyaannya gitu ya. Saya nggak akan bicara, tapi itu nanti mungkin seperti itu. Jadi jangan khawatir ya dengan air, ini ada. Nah, memang tadi apa teknologi yang paling murah ya? Kalau kita bicara kota ya kan ya. Sebenarnya harusnya ini adalah perusahaan air minum. Kembali lagi, saya selalu menekankan bahwa kalau kita nggak kembali ke konsep paling prinsipnya bahwa air di kota itu hanya disediakan oleh perusahaan air minum, ya persoalan di kota Indonesia nggak akan pernah selesai. Ya, dan harusnya air yang disediakan oleh perusahaan air minum di kota itu ada dua jenis, yang namanya air baku dan namanya air minum. Kalau yang namanya air minum dari keran bisa langsung diminum. Ya, ini kan kalau di negara-negara maju seperti itu. Tapi ada juga air baku. Ya, air baku itu adalah yang hanya dipakai untuk mandi mencuci. Ya, itu harusnya dipisah dan meterannya beda, harganya juga beda. Sehingga orang ya terserah kalau dia mau pakai air minum buat cuci mobilnya, silahkan bayar meterannya. Ya, di kota kita bisa bicara hukum ekonomi dengan lebih clear sebenarnya. Ya, siapa yang berani bayar, siapa yang berani berhitung, lebih mudah mengendalikannya. Pertanyaannya yang paling besar adalah 45% warga kita yang lain. Ya, itu adalah adanya di desa. Ini beda konsepnya. Ya, saya juga coba bikin buku mengenai bagaimana mengelola air di daerah Kars. Ya, tadi ada gambar slide-nya, cawar muka. Ini masih sangat cukup sulit untuk menjelaskan seperti itu. Jadi
Itu yang mungkin mengenai teknologi yang marginalnya. Ya. Kemudian yang paling sederhana buat rakyat marginal, sebenarnya ini sekarang lagi musim hujan, pakai air hujan. Ini kita sering lupa ya, pakai air hujan. Air hujan kita pakai, tapi pelajari dulu tadi ya, jangan sampai yang awal-awal udah langsung ditampung ya. Kita tinggal di daerah yang well polluted ya, polluted besar. Ini jangan, hindari dulu. Kita tunggu sekitar 5-15 menit baru pakai. Dan air hujan ini murah meriah ya, diberikan Tuhan pencipta kita gratis ya. Oh, kenapa kita masih marah-marah kalau ada hujan? Ini saya sering bingung. Ini rezeki kita yang terbesar dan gratis ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi mungkin dari saya itu penutupnya. Makasih ya autensinya. Jadi mudah-mudahan kita semakin paham ya mengenai air ini ya. Dan nanti juga dalam perjalanan-perjalanan GI ini akan sangat menarik ya. Karena kita akan lihat bahwa air ini adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam perjalanan kita. Oke, mungkin dari saya segitu. Makasih banyak. Ya, silakan Kang Denny. Ya, makasih Pak Fajar. Baik, terakhir Pak Awang, mungkin ada penutup Pak. Oke. Mungkin tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Oman ya, yang pemimpin itu dihargai kalau ada air. Mungkin kita ingat waktu kita jalan-jalan ke Braga ya, terus kan kita mampir ke Sumur Bandung ya. Nah, waktu itu juga kan, itu waktu kota pindah dari Dayakolot ke yang sekarang kan, itu ditandai juga waktu itu kan karena si bupatinya menemukan sumber air ya, dekat Cikapundung itu yang dulu Fajar juga waktu itu ikut nerangkan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sepenting itulah gitu keberadaan air itu, sampai kalau si pemimpinnya menemukan air itu ya sangat dihargai. Itu contoh sejarah Kota Bandung sendiri kan menunjukkan seperti itu yang tadi disampaikan Pak Oman. Nah, yang disampaikan Fajar itu juga krisis air, tentang kelangkaan kalau ini ya, lebih ke kelangkaan air. Nah, tapi di satu sisi juga mungkin kita sering melihat banjir ya, masalah banjir. Di mana begitu banyak air, entah banjir yang di Bandung Selatan, yang baru-baru terjadi, banjir di Jakarta, gitu. Itu yang belum kita bicarakan, mungkin kapan-kapan juga, kalau kita butuh bicara, kita bisa bicarakan itu, termasuk di daerah-daerah lain, gitu. Jadi, suatu kontras gitu ya, pada saat kita langka air, tapi di suatu saat kita mungkin karena kurang baik mengelola lingkungan atau apa, sehingga air itu jadi banjir, gitu. Ya, jadi hal yang sebaliknya, gitu. Itu juga mungkin yang harus kita pikirkan atau mungkin sampaikan lah ke kawan-kawan tentang pengelolaan lingkungan, sehingga pada saat kekeringan air tidak langka, pada saat musim hujan air tidak banjir gitu. Itu kira-kira yang dari saya sih tambahan-tambahannya. Baik, terima kasih Pak Awang semuanya. Kang Aris, kita cukup sana aja ya. Saya kira sudah cukup. Cukup ya. Ya. Baik, ya, terima kasih teman-teman semuanya, Pak Oman, Pak Awang, dan yang lainnya. Kang Hikmat juga terima kasih, terutama Kang Fajar sudah memberikan informasi yang luar biasa hari ini. Kang Aris, ada pengumuman pertemuan berikutnya, Kang? Ya, insya Allah minggu depan itu hari Jumat, Rina dan rekannya salah satu dokter ya, sosial kalau nggak salah ya, ya membicarakan itu mengenai kearifan lokal di Manggarai itu Flores. Karena kan kita betul-betul mau ke sana gitu. Nah itu, jadi terus kemudian kalau teman-teman yang memang punya topik menarik, silakan diajukan juga gitu sebagai ini sekalian kita ketemuan ini. Terima kasih Pak Fajar, Pak Oman, juga Pak Awang juga. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ucapkan selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sawai situ ada Santo. Selamat ngabuburit ya. Ini ke mana menulis? Oh, ngabuburit dari ke mana? Nuhun Pak Dr. Fajar. Jangan terima kasih Pak Fajar, bagus. Mana teh cocoknya jeung cicinya urusan air bersih, cici urusan air kotor gitunya. Keluar. Terima kasih. Mentor kamu ngomongnya nggak ini tadi nggak banyak. Tadi ketiduran, ketiduran. Bagus. Nggak begitu ngerti. Iya, perutnya kosong ketiduran jadi dah. Kira nggak begitu ngerti bahasanya, diam aja. Ini Kang Andri mau ngasih materi dong, Kang Andri. Ya, sok, Tri. Wah, Andri ngasih materi bisa ini bubar nanti. Itu rumus-rumus unggul. Iya, biar membumi, Kang.
kurang membumi materinya. Yang ringan-ringan di Jepang ngapain aja Halo, gitu kan? Kang Randi. Ini. Ya. Yang apa mitolanya? Nuhunnya. Oke, siap. Contoh. Oke, Pak Indra, terima kasih Pak Indra sudah hadir, Pak Indra Mas. Sampai Jumat ya. Nanti kita garap di pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Presentasi yang bagus. Pak Fajar. Yuk, nun. Oke, presentasinya oke. Sehat Ya. terus. Ya. Kita tutup ya. Ya. Yo, semua. Oke.